semakin banyak gue datang event, ya semakin gue bertemu dengan banyak orang, semakin gue sadar mereka cuma mau ngambil uang lu doang. Gue suka banget liquidate my account. Jadi gue geber aja all in. Jadi gue deposit full margin dan all in. Every 4 years top 10 token tuh udah pasti berubah. Konklusinya apa dari sana? Semua token tuh mati kebanyakan. Yo guys, oke, balik lagi ke BLP sesi keberapa nih gue nggak tahu. Tapi kali ini episodenya sangat spesial karena gue kedatangan tamu yang actually gue juga, kita baru kenal ya bro ya. Baru banget kenal kemarin pas di Yes Conference. Tapi begitu ngobrol sama dia dari backstage sampai di panggung, pinter banget nih orang ternyata. Lots of alpha dan bener-bener kayak gue pengen banget bisa belajar dari dia kali ini. Dan gue yakin kalian semua juga bisa belajar. Brother Anthony Cipto, apa kabar? Anthony Cipto. Lu panggilannya apa biasa nih? Anthony aja. Anthony, Anthony. But thank you banget. Lu ngomong gue banyak alpha. Coming from you, it means a lot. Thank you for having me in your podcast juga. Wah, sama-sama. Gue thank you banget. Lu sibuk banget pasti. Udah sempetin datang ke sini jauh-jauh lagi. Lu kantor di Kebon Siri, kita di Serpong. Ntar balik lagi kantor. Bro, lu boleh gak sih ceritain background lu dulu sehari-hari sibuknya ngapain bro? Oke, jadi gue dulu mulai kerja tuh umur 20, gue kerja profesional. Long story short. Lu gak kuliah? Kuliah kan? Gue kuliah, tapi gue pulangnya emang cepet. Gue dulu di Amrik. Gue dilempar ke Amrik tuh 16. Oh. Jadi gue 20 tuh udah Lulu. balik lah. Udah balik? Oke. S1. Oh, nice. S1. Terus gue kerja profesional. Lu kuliah apa waktu itu, sorry? Gue kuliah Management and Economy. Oke. Emang ekonomi gue hobi lah. Oke. Dulunya sih bonyok gue juga nggak demen kayak lu ngapain ngambil ekonomi? Kenapa lu nggak bisnis gitu aja, ya, finance atau apa? Kemudian gue demen ekonomi soalnya menurut gue secara logik gue belajarnya itu tuh it's a downhill proses. Jadi gue nggak ngerasa kok susah ya mengerti. Buat gue tuh it makes sense gitu, supply and demand dan sebagainya. Gue baru tahu gue di sana, kayaknya gue demen ekonomi. Gue dulu juga sempet joki kelas. Kalau misalnya orang ngambil barang gue, kerjain PR gue dong, gue kerjain PR teman-teman gue juga. Serius lo? Iya, gue dulu serius? joki. Ngejokiin lo? Iya. Gokil. Ekstra duit lah buat lu main-main. Di Amrik dulu? Di Amrik dulu. Wah, gokil lo. Habis itu balik sini 20, langsung start kerja. Di property consulting, profesional, 2 tahun, nggak betah ya, gaji single digit juta, berat juga kan hidup di Jakarta. Gue decide untuk try my luck in entrepreneurship. Gue dulu sempat bikin restoran. Serius? Iya. Restoran apa? Sempat restoran di Wahid Hashim, namanya Pardon My French, 3 tahun. Pardon My French. Iya. Oke. Tapi apa ya, the amount of stress I was handling waktu itu, menurut gue tuh di sini. Tapi hasilnya tuh di sini. Jomplang banget lah. Terus itu kan cafe plus wine bar, jadi gue tuh sering minum. Gue nggak suka tuh kalau sering minum tuh besoknya tuh puyeng banget kepala kan. Iya. Terus gue juga sempat nelusurin properti. Sampai sekarang gue masih ngerjain. I develop low income housing. Sempat dari RSSSS yang benar-benar disubsidi. Sampai sekarang gue masih main perumahan yang kisaran 500 sampai 1 M. Di area mana? Cibubur. Gue selalu di luar Jakarta. Soalnya di Jakarta area mah udah tempatnya konglo lah, nggak kuat beli tanah apanya. Return multiplier-nya tuh jelek gitu. Tapi properti juga buat anak muda, gue ngerasa kurang gitu loh. Kurang cepet. Kenapa grow-nya tuh segini gitu. Sedangkan gue pingin ngambil resiko lebih. Long story short, gue lengkap ke pertanyaan selanjutnya, lu kapan masuk ke market ya kan? Gue masuk market itu di ujung tahun kedua gue kerja profesional. Gue mulai main saham. Berarti sekitar tahun berapa tuh? 2016. 16 dari saham dulu? Saham dulu. Oke. Dari saham pun gue juga 3 bulan, gara-gara gue jujur gue gak ngerti apa-apa zaman dulu. Gue beli, cuma dengerin info dari teman gue yang pinter-pinter. Gue ngerasain tuh 3 bulan tuh bisa 33%. It's quite amazing. Buat gue waktu itu kaget banget. Gila. Itu gede loh. Cuma mencet-mencet gitu, dapet duit. 33% sebulan? 3 months. 3 months? 3 months. Oh itu oke loh. Not bad. Oke loh. And company-nya yang gue beli bukan micin-micin. Gue ingat waktu itu company yang pertama-tama gue beli itu MDKA sama Java. MDKA, oke. Itu zaman-zaman itu. Gue sampai lupa MDKA tuh apa ya? Merdeka Copper.
Oke. Oh ya Merdeka Copper ya. Oh. Java Ayam. Ya 2016 ya. Gue inget banget waktu itu gue masih belinya tuh Indika Energi. Wah. Sama Tekim, Ciwi Kimia. Oh, Tekim waktu itu juga price actionnya sadis. INKP yang gue beli. Indakiat. Tapi price actionnya mirip kan? Mirip. Galak Sektornya sama kan. Naiknya tuh ledaknya wow. Itu gue uang merit itu dari sono. Mantap. Berarti lu main saham gede juga ya? Gak juga lah, gak segitunya. Gue compounding actually. Gue bener-bener compounding. Gue bener-bener nabung. Gue gak kayak lu kan trading 3 bulan jebret cabut. Gue compounding 2 tahun waktu itu. Oke, lu berarti sabar ya? Gue gak sabar. Penyakit trading gitu tuh. Oh gitu. Terus habis itu gue mau tahu maksudnya lu belajarnya tuh gimana? Lu bener-bener kayak cuman denger dari temen lu atau lu emang bener-bener belajar sendiri atau dari mana source lu tuh? Oke, ini gue lumayan yakin orang yang ngasih gue info juga udah lupa. Tapi gue pernah sekali denger temen yang gak gitu dekat. Gue inget tickernya BNGA. Oke. Gue disuruh beli di harga 900. Gue tuh kalau misalkan loss gak tau kenapa tuh kayak Scar. Ingat banget. Gue beli 900. Dia bilang ini pasti ke 1000 in 3 weeks time. Bang Niaga kan itu? Iya. Minggu depannya jebol ke 780, naik ke 800, jebolnya 750. Itu gue cut loss, gue gak kuat. Ternyata dimainin, gak pernah nyampe tuh target sampai akhir tahun, which is like 6 months away waktu itu. Di situ gue ngerasain kesel. Kenapa lu ngasih gue info jelek? Tapi gue kan gak bisa gitu dong. Itu uang gue. Lu ngasih gue info bukan berarti lu it has to work out. Di situ gue mulai take into accountability ke gue sendiri. Gue perlu belajar. Gue nggak bisa cuma dengerin orang doang. Tapi secara gue nggak ada background di finance, background gue ekonomi, gue ngerasa kok susah ya belajar. Tapi pas waktu itu gue lagi proses quit bikin restoran, nungguin construction kan nggak ada kerjaan tuh. Gue sambil lah belajar. Nih beli saham tuh gue valuasi gimana. Gue mulai dasarnya fundamental dulu. Ini fundamental nih yang bagus apa. Dulu gak ada AI ya. Kita jadi mesti semua fair value tuh mesti nyari hitung sendiri. Lu ngitung di Excel gue waktu itu. Yes. Gue pakai formula apa tinggal colok-colok nomor satu-satu gue cariin. Sama. Di situ gue belajar. Tapi menurut gue fundamental itu mempunyai satu kelemahan. Gue kapan cut loss. Di situ gue ngerasa I'm missing a big piece of the puzzle. Dan awal-awal itu gue belajar technical analysis, banyak orang tuh bilang ya itu bullshit gitu loh. Tapi gue juga waktu itu menurut gue masih muda, sangat gampang dibentuk opini gue. Dan gue makan mentah-mentah aja, gue gak usah belajar technical analysis. Itu semua gak akan membuat lu akurat. Tapi gue tetap gak mau terlalu dengerin juga. At the same time gue cobain aja lah belajarnya itu gue dari YouTube, pure YouTube. Dulu orang Singapura, gue lupa namanya siapa, siapa yang ngajar technical analysis sampai sekarang masih ada. He was a very good teacher for fundamental basics untuk technical analysis. Tapi untuk lu evolve, gue tinggalin semua ajaran dia. Itu mulainya tuh di situ tuh, mulai nerapin technical analysis. Jadi technical analysis instrumen pertama yang lu terapkan itu tetap saham. Tetap saham. Oh, tetap saham. Oke. Sampai sekarang lu gue lihat udah multi instrumen ya mainnya ya. Gue graduate multi instrumen tuh pas COVID. Oh gitu. Yes. 2020. Soalnya kan lu kerja di rumah kan. Basically you cannot get out. Terus gue lagi mikir di situ itu gue ngapain ya? Dibanding gue kripto doang, kripto waktu itu sepi banget. Pas lagi jebol itu kan menurut gue liquidity itu lagi sedikit parah. Dan strategi yang gue pakai waktu itu tuh gue masih rely heavily on indicators. EMA21, MA, semua macam indikator gue sangat reliant. Gue gak bisa baca chart sendiri, gue perlu indikator. It worked quite good for a while. Gue ingat BNB itu gue main purely indicator. Tiap kali retest band beli, tiap kali retest band beli, sampai jebol buang. Itu benar-benar waktu itu gue dapat profit lumayan. Tapi I am a one trick pony. Karena gue cuma rely on indicator. Gitu. I see. Yeah. Jadi lu masuk kripto tuh kapan sih awalnya? 2017 tengah. Oh. Yeah.
Langsung loss atau cuan parah dulu? Jadi gue pertama very skeptical. Gue jujur waktu itu gue lagi ada a group of my friends, salah satu yang introduce gue ke crypto namanya Will. Dia itu pertama kali nyebut Bitcoin, dia dulu programmer Tokopedia. I think he's still there now. Dia tuh benar-benar convinced banget tentang Bitcoin itu. Tapi gue ngeliat dia tuh all in gitu loh. Gue tuh selalu kagum sama orang yang bisa all in. Kenapa lu bisa percaya banget sama satu aset yang waktu itu belinya tuh masih di website apa ya? Dulu Indodax ya udah jadi Indodax ya. Indodax sudah. Iya. Dan websitenya jujur dulu jauh lebih jelek dibanding sekarang. Udah kayak webpage doang. Ini lu masukin duit ke sini bisa jadi duit nih. Gitu. Lu nggak takut hilang? Dia katanya enggak, gue percaya banget. Itu gue ingat masih 50 juta. Oke. Ya. Tapi gue belajar masuk the rabbit hole of crypto itu 3 bulan baru gue berani nyemplungin duit. Di 2017 berarti 2017. Ya? Tapi gue mau tahu awal-awal lu langsung rugi atau langsung ngerasain cuan dulu? Kan waktu itu 2018 kan bear market kan? 2018 bear market dan gue itu belajar technical analysis 2016. Oke. Gue di sana kebetulan gue nggak tahu cara fundamental Bitcoin gimana gitu loh. Oke. Fundamental nggak berubah-berubah. Kalau company bisa berubah. Corporate action bakal ngerubah fundamental company lebih bagus atau lebih jelek. Kalau Bitcoin kan ya gitu-gitu aja, white paper nggak mungkin ganti ya kan. Gue benar-benar waktu itu purely technical analysis. Gue beli, gue inget average buy gue tuh di 60 sampai 100. Tapi di 18,000 abis 21,000 gue 18,000 gue lepas total. Itu pertama kali gue pure profit. Gue takut uangnya nggak bisa ditarik. Dan gue ingat gue jual tuh gue lagi solo trip ke Jepang. Gue lagi liburan, gue bawa laptop, gue ngeliat chart, gue mau lepas 18.000, I'm done, beres. Tapi teman-teman gue yang main crypto tuh makin banyak dan banyak yang lebih well connected lah waktu itu. Abis gue cabut, gue balik lagi ke crypto tuh zaman ICO. 2018 quarter 2 tengah. Iya, itu gue mulai main ICO. Itu jackpotnya lebih gila lagi. Gue juga kaget. Gile. Jadi lu ngerasain ICO jackpot, lu ngerasain banget tuh? Ngerasain banget. Salah satu token langsung jual nggak? Bener-bener kayak, kan itu katanya gue inget banget waktu itu kayak langsung beli langsung naik 10x, 100x tuh jual. Gue langsung jual. Gue dulu paling malu kalau misalkan gue ngomong gue paper hand. Gue orang yang paling consistently paper hand everything. Nice. Bener-bener bukan gue no belief ya, cuman gue ngelihat time value of money. Kalau misalkan gue bisa tarik sekarang, gue mau naik berapa lagi sih gitu loh. Gue dulu ingat saat yang gue dapet jackpot tuh doc.io. Tokennya. Gue dapet ICO itu alokasi temen gue, dia kasih gue ikut masuk. Dia nggak masuk semua 40x. In 1.5 months, soalnya dulu ICO tuh nggak kayak zaman sekarang pam-pam langsung keluar ya kan. Nunggu dulu sampai dia rilis token, langsung keluar di exchange. Gue langsung kayak, wah gila banget sih ini. Walaupun masuknya 1-2 Ethereum, for me at the time, gue 25-26, it's a lot of money gitu. Dan dapat 40x tuh insane gitu loh. Gue gak pernah lihat lu di saham berapa mainnya persenan. Ini X. It's insane. Bener. Gue benar-benar pas ngeliat yang kayak ini bisa begini. Tapi Ethereum waktu itu kan masih 5 juta gitu kan. Tapi lu 40x dapat 200 juta in like 1.5 months tuh berubah gitu loh hidup. Bener. Iya. Tapi maksudnya gini loh. Ini gue uniknya gara-gara ada teman-teman gue juga bro yang dapat hal yang sama, tapi mentalnya malah jadi rusak. Ngerti ya maksud gue? Jadi kayak nganggap uang itu segampang itu dihasilkan, dia jadi males untuk kerja karena ngerasa uang segampang itu, dan akhirnya in real life-nya jadi rusak gitu loh. Ngerti ya maksud gue? Bisnisnya rusak, karirnya rusak, semuanya rusak. Kenapa? Gara-gara ya brain rot gara-gara kripto gitu. Udah ngelihat kayak uang tuh segampang itu gitu. Itu lu kena pengaruh dari kayak gituan nggak? Jujur, gue until now, I think I'm still struggling with imposter syndrome. Dimana gue pikir gue gak sepinter itu. Itu bikin gue sangat defensif dengan duit. Jadi tiap kali gue dapet jackpot, menurut gue gak bakal dapet lagi. Jadi gue selalu secure, invest di bisnis. Gue larinya ke bisnis gue profit, buat balikin ke kripto. Jadi gue puternya tuh bisnis. Flow lu gitu ya? Iya. Dan gue jackpot itu sebenarnya nggak banyak, cuman setiap kali itu gue secure aja. Iya. Lu tapi secure-nya ke bisnis ya, bukan beli ini itu, bukan konsumsi ini itu gitu. Gue surprisingly nggak demen banyak hal
Gue paling demen hobi itu, gue mobilnya gue gak demen. Soalnya menurut gue di sini, lu punya mobil mewah Ferrari gitu. Lu kena macet sama yang pakai Alphard, enakan mana? Gue lebih mending duduk di Alphard. Disetirin supir, gue bisa ambil meeting, bisa ambil apa. Dibanding gue nyetir tuh kena macet. Dulu soalnya gue ada temen yang di posisi yang sama, dia beli McLaren. Dia beli McLaren di lampu merah, kena macet parah banget. Mobilnya overheat, rusak. Gue yang kayak, itu teguran Tuhan ke gue. Lu jangan beli mobil sport di sini. Gue kalau iming-iming pengen beli mobil sport tuh, kalau nggak Singapura, sekalian kalau nggak ke Dubai. Negara yang, kalau nggak Dubai, Jerman gitu, yang lu bisa tarik tuh mobil. Emang harusnya kendaraan kayak begitu kan digas total. Benar. Iya. Larinya tapi di sana. I'm not a very big fan of luxurious things lah. Lu big fan-nya apa? Lu ceritain gue dong, lu kalau punya duit sukanya ngapain? Gue kalau punya duit, gue waktu itu ya di bull cycle kali ini, gue pernah in a day itu gue make profit. Gue benar-benar langsung pingin beliin rumah di Australia, beachside house. Soalnya gue langsung lihat, ini profit gue segini, gue bisa langsung beli rumah. Terus lu beli? Enggak. Gue soalnya waktu itu masih yang kayak mikir overheadnya gimana, apanya gimana, dan waktu itu tuh gue tuh baru tahu gue mau punya anak. Jadi gue very makin defensif lagi soal duit. Tapi on the other hand, menurut gue punya risk appetite itu sangat gede. Jadi sekarang kalau gue punya uang, gue puternya semua kemana? Masuk lagi ke market. Makin lama gue makin gak punter ke bisnis. Soalnya I'm becoming very reliant on my own skill in extracting money from the market. Iya. Sekarang gue boleh tau gak kalau gitu, lu cash flow lu sekarang berapa persen di bisnis, berapa persen di market? Jadi gue kan sekarang sebenarnya kerja profesional. Gue kerja profesional. Lu jadi apa sih sekarang? Gue sekarang tuh kerja di company energy. MNC Energy Companies. Itu company mertua gue. Gue dipanggil ke sana untuk bantu. I am very interested to learn something new. Menurut gue kalau misalnya kita bisa be a beginner in a lot of different fields dan dibayar untuk belajar, I think it's too good to miss. Gue sekarang kerja di sana. I want to try developing my skill as a businessman. Gue pengen tahu gimana sih caranya, bukan cuma taruh duit doang, tapi lo bisa nggak grow bisnis tuh dari 100 ke 1000 gitu loh. Itu yang gue lagi pengen pelajarin. On the other hand, gue punya private fund. Itu biasa friends and family yang pingin investasi ke gue, tapi it's not open to public. Gue cuman yang kayak dibanding lu nanya gue terus, lu beli ini kapan, beli ini. Soalnya teman gue tuh setiap kali ketemu gue, terus sekarang lagi pegang apa sih? Gue udah capek yang kayak, gue tiap kali langsung bawa notebook aja. Gue yang kayak, nih gue lagi megang ini, uang gue lagi gini, mau ikutin terserah. Kadang-kadang ada juga yang, lah lu pegangin, ntar gue kasih lu fee. Benar. Jadi indirectly I am holding their account. Gue suruh mereka bikin account, tapi gue yang buy sellin. Lu friends and family fund-nya ini lu setupnya di mana? Di Singapura atau di sini? Gue suruh mereka bikin account dimanapun, lu kasih gue pegang, lu kasih gue passwordnya aja. Benar-benar. Gue pernah lakuin itu juga. Jadi nanti once profit, lu cuma ambil fee aja gitu kan. Tapi ini benar-benar harus orang yang bisa lu percaya kan. Dan orang yang percaya gue. Benar, both ya. I see. Jadi gitu ya, lu sehari-hari masih kerja ya. Lu tau gak, ini gue cerita dulu deh sama lu sebelum gue lanjut ke pertanyaan. Fun fact ya, gue pas di Yes Conference itu, gue lihat sama Anthony Cipto. Gue cuman kayak ya udah gitu. Terus ya udah, gue kan nggak tipe yang kayak suka ngepoin orang gitu. Gue sehari-hari tuh sibuk lah gitu dengan laptop gue, dengan deck screener dan semuanya gitu. Kayak gue nggak dengan Twitter gitu. Tapi once kita connect di backstage, gue lihat, kita kan follow di Instagram. Gue lihat kayak, ya ampun, lu kan ternyata your father-in-law kan Pak Haritanu kan. Gue dulu karyawan MNC Pak. Demi Tuhan, 2015 sampai 2018. Media? No, travel. MNC Travel Aladin. Sekarang kan ada 2 divisi kan. Ada Mr. Aladin, ada MNC Travel. Cuman gue gak tahu sekarang udah jadi satu atau enggak. Jadi satu. Udah jadi satu ya? Dulu pas zaman gue itu masih kepecah. Kalau Aladin itu kan yang retail, MNC Travel itu yang B2B. Iya kan, surfing B2B-nya. Sekarang udah jadi satu ya? Udah jadi satu. Soalnya we are trying to streamline operations with the help of AI lah.
basically. Make sense lah. Lebih make sense. Karena waktu itu memang kita mikir kayak ngapain jadi dua, kenapa nggak jadi satu aja tapi beda cookie gitu loh. Tapi kayak company-nya kenapa jadi satu aja. Iya, kalau boleh tanya juga, sekarang berarti lu selain crypto, are you working on anything else? No, actually not. Pure crypto? Pure crypto. Emang itu that's a dream sih. Jujur that's a dream. Tapi actually gue tuh baru full crypto 2020. Tapi kan gue konten kan. Gue juga make money dari konten. 2024 awal tuh gue resign. Jadi ya Desember 2023 terakhir gue kerja di gue jadi manager artis di satu entertainment. And then gue resign. Habis itu kayak gue 2024. Kerjaan lu juga lumayan diverse ya. Gua manage artis. Iya. Talent management. Ya nggak sampai talent management lah, tapi kayak gue bener-bener handle satu spesifik artis. Gue yang benar-benar kayak cariin mereka job, cari mereka brand segala macem. Itu gue yang setup. Tapi ya gue juga banyak kerja. Gue actually pernah bikin restoran juga dan bangkrut pas COVID. Gue pernah bikin clothing juga, nggak jalan juga. Gue udah coba macem-macem lah di hidup ini. Gue juga udah coba macem-macem banyak banget. Workingnya gue di sini. Paling gila ini juga fun fact. Lo tau nggak? Gue tutup restoran gue tuh 2019 akhir sebelum COVID. Oh itu gila sih. Itu gila banget. Dan gue tuh jual sih. restoran, gue punya aset. Untungnya waktu itu masih ada yang mau beli. Wah. Tapi net profit atau net loss? Tetap net loss ya. Jadi nggak balik investmentnya, cuman untungnya equipmentnya masih bisa dijual, jadi nggak purely nol gitu loh. Iya. Tapi setidaknya nggak se-bleeding itu kan? Nggak se-bleeding itu. Gue 2020 pas COVID itu gue bleeding parah banget. Itu dua hit soalnya. Kalau lu inget Januari 2020 kan banjir bandang, kayak banjir parah banget di Jakarta Barat kan. Outlet gue tuh parah banget hancurnya. Terus habis itu harus restock lagi, beli ulang semuanya, invest lagi gitu ya untuk restart semuanya, COVID dar gitu. Wah insurance gak lu? Apa? Restorannya insurance? Covered? Enggak. Sama sekali enggak? Mati sendiri lah gue. Tapi itu joinan gue bertiga sama partner kayak yaudah chip in lagi jebret gitu. Habis itu begitu COVID udah gak kuat. Iya. Terus waktu itu gue mau lahiran anak. Jadi kayak udah lah. Di situ tapi udah kripto kan? Belum. 2020 belum ya? Belum, 2021. Oh 2021. 2021 gue baru start crypto. Itu gara-gara out of desperation sebetulnya. Sorry loh, gue kurang due diligence. Lu mulai crypto gimana sih ceritanya? Anjay, jadi gue suka di counter gue. Gue lagi in a very rough moment di hidup gue. Itu worst lah 2020. Maksudnya gini ya, background gue tuh, gue dan istri gue sekarang itu bukan yang kayak kita dari family yang kayak sangat secure financially, enggak. Kita mulai dari nol banget. Dan 2020 gue udah pernah cerita actually di podcast gue. Waktu itu gue pernah undang bini gue sendiri jadi guestnya, biar dia yang konfirmasi semua cerita gue. Intinya gini, worst moment gue adalah 2020, anak gue 1 bulan gue nggak bisa beliin susu. Gue se-fucked up itu. Karena kan gue udah cerita gue ada restoran, hancur. Itu gue udah berkali-kali chip in, hancur lah. Terus udah gitu gue udah resign kerjaan gue untuk full time restoran. Tadinya gue masih jalanin bareng, tapi karena satu titik gue harus jalanin fokus, harus bener-bener full time. Jangan bilang lu gak nerima gaji lagi di restoran. Enggak, gue bener-bener hidup dengan cash tabungan gue, ngerti kan? Jadi kayak dengan cash tabungan gue yang sisa gue masukin sini. Terus waktu itu kan gue ada income dari saham lumayan banget lah, kayak selama ini gue profitable banget di saham. Beginner's luck lah gue rasa. Dari 2016 gue jackpot gila-gila sampai bisa merit, honeymoon sana sini. Terus gue masih fully invested. Ya itu kayak semuanya crashing down. Ngerti kan? At satu momen COVID semuanya crashing down. Kayak restoran crashing down, kerjaan gak ada yang stable, saham juga crashing down. Gue panik. Gue waktu itu panic sell lah. Gue minus. Waktu itu kan kalau lu inget 3-4 hari ARB kan, berturut-turut kan, 33%, 30%. Sampai ini kan di stop kan? Sampai di stop. ARB terus kan gitu. Nah gue waktu itu gue inget banget ketika udah bisa jual, gue langsung jual. Jadi minus 80% lebih. Ketika udah bisa jual. Karena waktu itu gue panik. Judulnya itu April kalau gue gak salah ya. April 2020 atau Maret. Akhir Maret Akhir Maret ya. Akhir Maret, betul. Kondisinya Juni itu due date anak gue lahiran. Dan gue gak ada cash. Waktu itu gue inget banget tabungan gue bahkan gak cukup buat biaya lahiran gitu. Jadi kayak gue bener-bener cut loss everything, jebret gue abisin semuanya. Harus liquidate everything. Gue liquidate everything, gue tarik cash. Dan waktu itu juga mepet banget buat biaya lahiran. Akhirnya anak pertama gue lahiran, gue tuh pakai kartu kredit. Gue convert ke cicilan. Itu pun di bulan keempat atau 5 gue gak bisa bayar. Gue se-fucked up itulah waktu itu. Gue stres banget waktu itu. Nah tapi intinya gue masuk crypto tuh sebenarnya out of desperation bro. Udah sedesperate itu. Waktu itu kan gue balik kerja lagi 2021 awal.
gaji juga masih single digit karena waktu itu industri yang baru, mereka nggak bisa langsung janjiin gaji gede, nggak bisa, mereka kasih commission aja kalau misalnya ada brand deals gitu ya. Dia oke, gue kasih commission kalau brand deals deh, tapi gaji tetap single digit. Waktu itu kayak gue hidup sehemat mungkin, setabung gila-gilaan, tapi dulu gue kan, lu tau lah, saham bros sama crypto bros kan kalau aliran fundamental kan bertentangan banget kan. Ngerti kan maksud gue? Iya. Gue yang dari 2016, 2017 denger crypto, Bitcoin gue rasa it's scam lah. Baru 2021 gara-gara kalau lu udah di reset hidup lu segitu parahnya, semua yang lu anggap benar, semua yang tadinya lu percaya itu Lu berubah reset semua. juga. Gue riset juga. Jadi gitu, kayak gue terbuka sama semua informasi baru, gue nggak sok tahu lagi, gue kayak ada apa nih? Gue berguru dari teman-teman gue yang lebih berhasil lah Di kripto. Nah, fun fact, ada satu sahabat gue yang kayak gue tanya, bro lu invest apa sekarang gitu. Gue waktu itu gue inget banget, gue ada cash 4 juta. Gue gak bisa lupa ini, karena waktu itu parah banget. Gue ada cash 4 juta dan itu satu-satunya cash gue loh. Gue gak ada tabungan lain, gue cuma punya segitu. Tapi kan gue risk taker kan, emang dari dulu tuh gue risk taker. 4 juta dan kayak cukup lah nih, bisa lah nih, kayak gue mau beli saham apa nih. Gue tanya temen gue, bro lu ada saham apa yang menarik gitu. Oh gue kripto bro. Lu kripto gitu. Pindah gitu dari saham dia ke kripto bro. Enggak, memang temen gue ini ternyata kripto bro. Oke. Gue nggak tahu aja. Oke. Gue nggak pernah nanya aja. Ternyata dari kripto bro. Gue tanya, lu beli apa gini-gini, diajarin. Ya udah akhirnya dari itu Lu beli gue apa pertama token? BNB. Sadis. Oke lah, gue pikir lu bakal beli some shitcoin yang benar-benar meledak langsung. Oh enggak. BNB waktu itu. Kayak temen gue soalnya juga bukan aliran shitcoin. Oke. Dia enggak, dia alirannya Ethereum banget waktu itu. Tapi waktu itu yang gue beli BNB akhirnya. Lihat-lihat sana sini. Waktu itu gue inget banget, gue start dengan 4 juta rupiah. Itu all in-nya gue. Bener-bener all, like gue gak bercanda all in nih. Lu buy-in-nya langsung, semuanya langsung masukin market order buy. Iya, market order buy, ya 4 juta doang bro. Iya. Ngerti kan, gue gak akan bikin wig juga. Iya, Itu all in bro, gue gak ada uang. Tapi gue inget banget waktu itu kayak dalam satu malam ya, gue beli siang, malamnya jebret udah naik 20-an%. Itu lu kalau berangkat dari saham guys, lu akan kaget. Emang itu Kaget kan? Dan itu marketnya feelingnya. 24/7 kan. Gue Yes. juga aneh gitu. Di gak tutup gitu. Iya. Gak bisa tidur gue awal-awal. Iya sama. Gue sampai subuh gak pernah. Gue gak tidur parah waktu itu. Bener sama lah. Iya. Ya gue dari situ lah, dari se-fucked up ancur itu. Nah Gila, emang dulu keren gue tuh kerja di MNC dulu. Begitu gue liat, ya ampun, ngakak banget. Gue dulu di situ, kantornya iNews Tower lantai 8. Oke, gue tahu itu di mana. Iya. Masih di situ nggak sih? Gue nggak tahu. Masih Ya? Masih ya? Aladin masih di situ ya? Masih dong. Dia masih apa? Pokoknya komplek itu terus lah. Dan fun fact ya, waktu itu gue inget banget dalam masa kerja gue, kapan gitu gue lupa ya. Udah lama. Tiba-tiba out of nowhere, bokap mertua lu datang, Pak Hari datang jebret bawa bini lu. Kan sempat magang situ kan? Ya? Sempat magang situ kan? Iya. Iya kan? Iya. Dia sempat Kayaknya magang iya. Aladin kan? Kayaknya, gue mesti tanya. Lu bentar. tanya deh, dia sempat magang di situ. Ini di cut, soalnya gue malu, gue nggak tahu bini gue pernah magang. Gak apa-apa, ini bercanda doang. Tapi gue inget banget, loh, dia sempat magang situ. Gue inget, tapi gue nggak berurusan langsung sama dia ya. Iya. Nggak lah, beda division. Very jauh banget. interesting ya. Small world juga ternyata. Banget, gue kerja di situ soalnya. Jadi kayak gue tahu itu real banget. Oke. Berarti lo dari 4 juta itu lo BNB right sampai atas. Nggak juga, waktu itu gue inget banget udah naik 30% gue cut. Gue take profit lah. Terus kayak, wih ngapain lagi nih ya. Ya akhirnya gue dari situ mulai explore semuanya lah. Berarti education comes later ya buat lo ya. Iya. Jadi lo masuk duit dulu baru masuk belajar. education. Baru belajar. Oke. Fun fact, gue bener-bener learning by doing. Gue bukan yang kayak ketika gue start konten, gue mulai bikin video gue itu kan Maret atau Februari akhir 2021, same year. Without knowledge, tapi memang gue punya basic fundamental dari saham yang lumayan dalam lah gitu. Jadi kayak cara gue menganalisa sesuatu tuh gue terbiasa sangat mendalam lah, nggak yang kayak seramain. Cuman kan, kripto kan nggak ada laporan keuangan segala macam kan. Iya makanya kayak apa ini fundamentalnya gitu. Kayak gue juga dulu nggak ngerti gitu. Tapi akhirnya gue ngerti fundamental teknologinya gitu-gitulah. Ya tapi akhirnya sambil gue belajar, dibanding gue cuman belajar ngerti sendiri, gue belajar, gue bikinin video gitu. Yang lo expect dari video itu emang lo mau jadi content creator atau lu pertama kali bikin video tuh what's your mindset? Iseng. Soalnya gue juga lagi kepikiran tuh orang-orang tuh selalu push gue, lu kayak harus konten deh. Oh, tapi gitu. gue tuh yang kayak I have a full time job, I have multiple jobs outside of my full time job.
kadang-kadang gue nggak mungkin bisa komit untuk push out konten, soalnya konten yang gue pelajarin dari internet, you have to be consistent kan. Benar. Apa yang lo harapin dari pertama kali lo bikin konten sih? Nggak ada. Just doing it aja. Iya, iseng. Jadi awal-awal pun kalau lu tahu, gue tuh nggak pernah juga nongol muka awal-awal. Gue tuh cuman kayak model-model yang kayak screenshot berita, kasih tulisan, screenshot berita, kasih tulisan. Terus tiba-tiba gue inget banget ada satu konten gue yang viral sampai jutaan. Waktu itu gue lagi bahas Dogecoin. Sampai jutaan jebret gitu. Akhirnya banyak yang request kayak lu keluar dong. Tapi emang nama gue waktu itu udah nama gue actually. Gue konten bukan pakai nama anon atau pakai brand gitu. Tapi pure gue kasih nama gue Andreas Tobing di situ. Ya udah kayak banyak yang minta keluar dong. Ya gue cobalah bikin keluar. Waktu itu gue juga gak punya equipment apa-apa pak. Gue kan waktu itu ya sorry to say lagi sangat susah gitu. Iya. Handphone cuman Xiaomi. Konten pakai HP. Xiaomi. Literally Xiaomi Redmi Note. Ya bukan Xiaomi yang terbaik juga. No. Gue nggak punya mic juga, nggak punya lighting juga, nggak punya anything. Gue start, udah konsisten aja. Dan waktu itu gue nggak consider lah kayak wah ini gue bakal cari duit di sini, nggak juga. Soalnya belum gitu jelas juga kan lu bisa dapat duit dari mana sih di konten gitu kan? Iya, pure kayak bikin aja dulu iseng. Lu meledaknya pertama YouTube, TikTok atau apa sih? TikTok. Oh TikTok. Gue largest di TikTok pak justru. Gue start juga dari TikTok. Start dari situ emang platform terbesar di situ juga. Oke. Thank you lo sharingnya. Gue jadi interview lo sekarang. Gak kita apa-apa. gantian. Lucu-lucuan aja lah gitu. Tapi keren. Jadi lu sadis sih. Enggak lah. Tapi ya gitu. Tapi bener. Sekarang pun walaupun risk appetite gue masih tinggi. Tapi kalau punya 2 anak gue udah gak yang segila itulah. Gue lebih lumayan defensif lah. Kalau dulu gak, apalagi gue jujur udah di size yang bukan bisa segila itu lagi gitu. Iya. Nggak berani gue. Gue mau tau dong, bro, lu keberatan nggak kalau lu share sepengalaman journey lu trading? Ya, what was the most amount of money yang lu pernah made in a single year? I'll do you one better. In a single month. Gue pernah 150% in a single month. Tapi, gue dulu punya kebiasaan yang sangat jelek dan gue nggak tahu kenapa gue waktu itu tuh ide gue, in my mind it was a good idea gitu. Gue suka banget liquidate my account. Jadi gue geber aja all in, jadi gue deposit, full margin, dan all in. Berkali-kali, gue bisa bilang gue 10 kali lebih. Total liquidate account, dapat email dari Binance tuh suka banget. Soalnya menurut gue ya gue cuma bisa lose gitu, ya udah gue geber-gebernya terus kan. Tapi di sana gue suatu hari gue udah capek gitu. Dan gue baru nyadar, I was not making money. Gue benar-benar mulai jebol ini investasi gue dari tadinya profit. Ini I've been consistently losing in the market. Sampai gue decide strategi gue tuh apa sih gitu loh. Gue ketemu satu video, gue lupa videonya apa. Tapi I realize I don't have an edge in the market. Gue benar-benar I'm gambling. Jadi gue nggak bisa bilang ini kerjaan. Trading itu yang bikin gue berubah mindsetnya itu. Trading sama investing, ada orang yang pernah ngomong, it's no different. You are risking your own money, you're risking capital in pursuit of profit. Jadi kalau misalkan orang ada yang selalu mau identify dirinya, oh gue trader, investing mah pak jelek. Oh gue investor, trading mah nggak bakal work. Gue nggak peduli. I don't brand myself as investor atau trader. I am pursuing profit by risking capital. That's it. Di sana gue benar-benar belajar. Pas waktu itu gue mau move multi aset juga, gue tuh purely belajar technical analysis. Gue juga lagi demen banget waktu itu self development. Gue mempelajari pattern tidurnya Mozart, di mana dia tidur tuh in 4 cycles a day. 2 jam soalnya kayak Bitcoin. Yes. Tujuan gue itu, gue waktu itu main super low time frame. Gue main di 15 minute, higher time frame-nya 4 menit. Super high time frame itu 1 day. Tapi gue benar-benar ngeliatin chart every day. I took waktu itu gue portfolio less than 500k. I took more than 10 million of volume in a single month. Itu gede banget. Soalnya trading gue tuh banyak dan gue tuh benar-benar di sana cuma mempelajari. Gue nggak mau bust lagi. That's my goal. Gue nggak mau bust account lagi. Gue waktu itu terinspirasi film apa? I wanna start building my book. Itu judulnya. Gue pengen build my book. Gue pengen grow terus portfolionya. Gue udah gak mau treat this as judi. Gue percaya gue bisa make money from learning how to extract money from the market. Itu gue in a single month jebol, 2 bulan pertama gue jebol.
bulan ketiga itu gue make 150% in a single month. With full size portfolio waktu itu. Itu gue benar-benar ngerasain, tapi I cannot do it again. Kenapa? Waktu itu COVID, nggak lagi susah juga ketemu teman lewat Zoom doang, nggak fun juga, nggak minum, nggak apa. Gue benar-benar super locked in. Tapi hidup gue ya berantakan jadinya. Soalnya gue tidur apa semua full gue ngeliatin market doang. Tapi yang gue liatin, gue bukan kripto doang, gue ke forex, gue ke stock market di sana, tapi gue purely TA. Dan TA gue tuh gue remove ajaran pertama gue dari pakai indikator gue jadi bugil istilahnya. Gue nggak pakai indikator sama sekali, I look at price action only. Gitu. Di sana gue benar-benar nemuin my edge, terus gue refine based on the fundamental idea. Kalau misalkan lu bisa main lower time frame, higher time frame tuh gak ada bedanya. Lu cuma harus sabar aja. Gitu. Itu the most. Berarti itu kapan tuh bro? 150% in a month? June 2020. Anjir, June 2020. June 2020. Anjir, kontrarian di belahan dunia lain, gue lagi susah-susah. Anak gue baru lahir. Keren. April, Mei jebol total. Liquidated terus berkali-kali. Baru June lu setup yang Mozart tidur per dua. Sebenarnya udah dari April, cuman yang benar-benar gue refine semuanya lah ya. Take it to the next level. Take it to the next level tuh kadang-kadang orang tuh bingung, lu ngapain sih? Journaling, that's it. Journaling gue tuh benar-benar gue refine terus. Itu penting. Gue bukan cuman journaling TA-nya, tapi my feeling. Gue lagi ngambil posisi, feeling gue tuh apa sih? Waktu itu gue trading kan cepet banget, sampai gue nggak bisa journaling. Kenapa? It's too much things. Jadi gue rekam. Every Sunday gue libur. Gue review, Senin balik lagi tempur lagi, Sunday gue review. Jadi gue re-listen to my recording of my voice note. Zaman dulu tuh gue belajar TA benar-benar gue sampai bisa. Soalnya gue kasih time limit 3 bulan gue gak profitable, I'm done. Berarti TA is not for me. Tapi ternyata I find gue tuh punya passion ngeliatin chart. Soalnya gue mempelajari chart itu tuh yang buat tuh siapa. Itu baru dibuat kan tahun after 1960s kalau nggak salah. Dan itu tuh masih teknologi baru. Orang tuh masih banyak yang nggak percaya, dan gue suka orang nggak percaya. Kalau semua orang udah tahu, makin susah. Itu di situ gue benar-benar all in pakai TA. Gue mulai ninggalin fundamental juga. Gue benar-benar purely rely on technical analysis. Gue percaya di mana kalau misalkan an event is gonna happen, it will show in the chart. Gitu. Pertanyaan, 150% a month, in a range berapa tuh amountnya? Beli apartemen di Jaksel bisa lah. Anjay, gue nggak kebayang harga apartemen di Jaksel. Coba kasih gue range. Mobil sport dapat lah. Mobil sport beli baru dapat lah. Mobil sport apa dulu nih? Udah di atas German made lah. Oke. Tapi gue nggak pernah spend ke sana juga. Gue setiap kali gue puter ke portfolio, soalnya goal gue tuh bukan things. Goal gue itu I really want to have a legendary trade. Menurut gue itu goal gue dalam hidup. Kayak contoh, Bill Ackman has a legendary trade, Herbalife gitu-gitu. I want to have one. That should be my legacy in a field that I found to be my favorite field. Dari semua yang gue pelajarin, gue paling cinta financial market. Soalnya kalau misalkan financial market di zaman sekarang, apalagi you have all the information, it's a fair game. Lu lawan orang lain, lu harus bisa mencerna informasi itu better than the next guy. Betul. It's a PVP market, sad but true. Betul. Orang banyak yang bilang trading itu sangat lu harus cold. No, gue malahan punya view yang bertentangan. I will put my money in projects that I think should have more value in the world. Jadi gue pingin support project itu dengan yang gue taruh duit gue. Tapi sekarang ya menurut gue belum in the size yang I can make a difference. But one day I hope I can. Gue pingin invest di barang-barang yang menurut gue there should be more of this in the world. Contoh, ini by the way NFA apapun yang gue sebut nggak ada ajakan jual beli. Iya benar. Bebas kok, bebas. Terus hyperliquid gitu. I Yes. truly believe in that project. Gue gak ada janjian sama dia, tapi gue HL Maxi banget. Serius loh. Iya. Wah. Hyperliquid gue masuk dari $4, tapi gue jual.
paper hand. Iya. Gue jual di 30-an. It's a good. Gue beli lagi pas main $9. Menurut gue single digit hyperliquid is the easiest investment yang I will ever make. Gila, bener banget. Dan gue kalau misalkan lihat orang, wah kalau lu truly brief kenapa nggak jual? Soalnya gue bisa beli lebih banyak kalau gue jual dulu. Betul. Tapi gue tahu on the other side banyak juga yang lebih sukses nggak jual. Tapi I do not have the patience untuk keep holding. Gue ADHD parah, I have to sell. Soalnya gue takut gue miss out on another opportunity yang siapa tahu lebih bagus. Gue gak pernah menutup kemungkinan ada hyperliquid 2 gitu yang lebih bagus. Tapi karena uang gue di sana, gue jadi sedikit punya blinder nih. Gue ada blind side gitu. I see. Anjir, gue tapi menarik loh. Entah kenapa ya, gue selalu ketemu orang-orang yang memang basic fundamentalistnya sangat kuat. Itu punya bullish view sama hyperliquid semua. Iya. Like, gue nggak ketemu satupun orang yang kayak, maksudnya gini ya, bedain lah orang yang cuman kayak LARPing gitu, gue nggak percaya gitu. Tapi kalau memang dia proven dan memang dia fundamental view-nya sangat kuat, biasanya bullish gila-gilaan sama hyperliquid. Iya. Dan menurut gue sangat weak in terms of fundamental, tapi correct me if I'm wrong, ini kita coba diskusi ya. Hyperliquid tuh gunanya lu untuk dapat exposure ke token-token gede mungkin dengan leverage yang sangat kecil. Bukan untuk lu main token kayak jelly. Gue langsung sebut merek jelly punya case kemarin. Oh iya. Lu sangat bahaya kalau main token lower market cap yang gampang dimanipulate soalnya hyperliquid kan kebuka semua. Lu gampang banget diserang market maker yang duitnya gede. Nggak usah segede itulah. Waktu itu jelly it takes 400,000 6M untuk lu liquidate gitu kan. Menurut lu gimana? Hyperliquid cara pakainya gimana sih? Enggak, maksudnya cara pakainya gimana nih? Do you recommend trading all assets di sana atau sebenarnya lu fokus mendingan kalau misalnya mau pakai hyperliquid trade the top 10 atau gimana? Oh, kalau gue sih feel free ya, since itu kan decentralized exchange, gue bener-bener kalau view gue ya, lu feel free sih, lu mau trade anything, lu mau tergantung appetite risk lu dan tergantung memang conviction dan alpha lu di mana gitu, keahlian lu di mana. Tapi basically ya, gue love the idea of lu bisa trade maksudnya crypto asset ya tanpa harus KYC, foto KTP segala macam, colok wallet, jebret, trade, done. Self custody kan? Iya. Itu buat gue itu ide yang fascinating, dan begitu gue ngobrol sama teman-teman gue yang udah lama gitu ya. Mereka bilang sebetulnya dari 2017-18 that's the dream sebetulnya. Yeah. Itu dream produknya actually gitu. Ada satu platform di mana lu bisa trade aset ya, dan itu sangat liquid ya, dalam arti liquidity-nya dalam gitu ya, nggak yang kecil banget tiba-tiba lu masuk spread-nya dihajar semua. Dengan liquidity yang sangat dalam, lu selalu bisa masuk dengan size yang sangat besar ya, tapi lu nggak butuh KYC karena ya nggak tahu ya, correct me if I'm wrong juga ya, banyak sekali orang yang sebetulnya udah achieve size tertentu itu nggak mau KYC. Yes, gitu. Gue setuju banget. Dan sebenarnya jujur, ini sedikit out of topic, gue sebenarnya tuh nggak demen public facing. But with my current circumstance, mau nggak mau gue udah public facing. Jadi gue emang sedikit nggak mau terlalu banyak ngomongin angka. I am trying to protect myself juga. Gue setuju. Gue takut banget sekarang banyak banget kan orang yang ditodong-todong di luar negeri gara-gara they're flexing size gitu. Benar-benar buka tempel portfolio. Gue nggak pernah. Gue selalu ngasih lihat gain aja. Kalau misalkan ada, gue paling demen tuh ngasih lihat portfolio chart gue. Kalau misalkan naiknya gimana. Iya. Kadang-kadang gue ada yang lagi kayak terakhir. Gue publicly said in, gue lagi dipanggil jadi narasumber mid-Feb. Gue inget banget. Gue bilang, hati-hati, we are going to see lower prices. Waktu itu masih 95.000. Gue bilang I'm full cash. Gue benar-benar udah full cash and I'm short. Portfolio gue pas jebol itu, gue kasih lihat tuh portfolio gue naik. Pas drop ke 75 di below 80K ya. Iya. Tapi gue setuju sama approach lo, kayak gue pun juga kayak bener-bener, apalagi udah punya family gini ya. Gue paling nggak mau nunjukin porto, gue paling nggak mau flexing kayak pamer PNL, kayak no point buat gue. Kayak gue juga nggak butuh validasi lu semua gitu. Lu nggak percaya gue, ya gue nggak peduli. Ngerti kan maksud gue? I have nothing to prove. Bodoh amat. Yang penting istri gue mau beli apapun bebas. Lu mau makan apapun silahkan, gak usah lihat harga lagi sekarang. Lu mau jalan-jalan kemana, ayo. Ngerti gak maksud gue? Kepuasan gue di situ bukan validasi orang. Udah gak peduli. Juga gak jual-jual apa-apa gitu kan. Exactly, that's my point. You're only providing value. Gue juga at this point gue gak provide any class or courses juga enggak. Jadi kayak ya udahlah gitu loh.
Nih, gue mau nanya sama lu. Boleh Nih, dong. anjir ini, gue suka banget nih udah kayak loncat sana sini. Tapi gini, gue mau tau dong edge lu tuh apa sih maksudnya? Kalau lu bilang tadi kayak lu kan udah di back in June 2020 lu udah bisa katakan lu refine your edge sampai lu bener-bener kayak gain 150% a month gitu ya. Gue mau tau dong maksudnya lu boleh share gak sih trade setup lu waktu itu apa aja gitu? Atau sebetulnya boleh gak kayak lu define kayak 2 atau 3 hal yang kayak kalau udah ketemu ini gue masuk, kalau udah ketemu ini gue jual gitu. Gimana kalau kita pakai price action hari ini aja? Boleh. Gue nggak tahu ini bisa kelihatan nggak ya. Gue pakai. Nggak kelihatan sih kayaknya. Kindle. Tapi nggak apa-apa. Gue sambil lihat di sini gue yakin teman-teman traders ngerti lah. Oke. Jadi gue ambil buka trading view ya, biar Boleh. kita jelas. Boleh. Gue buka trading view. Jadi pertanyaan gue lengkap langsung ke pertanyaan yang mungkin semua orang pengen tahu. Are you bullish or bearish? Now? Iya. Oke. Orang semua pasti pengen tahu. Itu second. Oke. Itu next step. Tapi Oke. pertama gue mau tahu trade setup lu tuh apa aja sekarang. Oke, kalau trade Itu setup aja. gue gampang banget sih. Uh-uh. Trade setup gue tuh sebenarnya tuh very plain and simple. Uh-uh. Gue nyari kalau misalkan market structure is bullish, Ya. there's a clear trend. Uh-uh. Bullish definisinya apa? Ini biar teman-teman yang belum pernah dive into technical analysis, kita refresher dikit ya. Uh-uh. Higher high, higher low, Ya, higher high, higher low, that's bullish. Bullish market structure. Iya. Yes, correct. Tapi gue biasa tuh gue main di time frame sekarang tuh weekly. Dulu gue mainnya very short time frame. Tapi gue sekarang kan full time job. I cannot stand and look at the chart all day. Even though I want to, tapi nggak bisa gitu. Jadi gue ngelihat weekly market structure tuh kayak apa. Gue nyari di daily itu kira-kira kalau misalkan lagi bullish, higher low-nya tuh di mana sih? Ya. That's it. Stop loss-nya below the last higher low. Dan gue nyari new highs. Ya. That's it. Orang kadang-kadang bilang tuh level to level atau trend following. Ya gue nggak tahu lah namanya apa. Yang penting itu works for me. Ya. Gue benar-benar nggak ada judul. Tapi ada yang bilang gue mirip ICT. Ada yang bilang gue mirip apa. Ya. Gue ada jurus sendiri yang gue nemuin gitu loh. Ya. Iya. Lu cuman pakai market structure, lu pakai any indicators kayak moving average gitu segala macam nggak? Jadi market structure gue pakai. Itu main indikator gue. Jadi trade gue tuh sekarang ada 2 macam. Pertama game theory optimization atau fundamental trade. Kedua tuh technical analysis. Technical analysis yang datang every week mungkin 1. Kalau enggak ya sebulan 5-6 lah. The very good setups. Kalau misalkan fundamental trade tuh game theory optimal, gue benar-benar kadang-kadang stop lossnya tuh yang loose. Tapi gue percaya on something happening, gue bisa build positionnya tuh lama banget gitu. Jadi gue ada 2 macam itu. Kalau misalkan technical, yang tadi gue sebut, gue pakai market structure, gue pakai RSI, gue pakai EO. Gue juga pakai kadang-kadang, tapi nggak sering indikator lain itu MA, EMA itu tapi supporting indicator. Jadi itu kalau misalkan di makanan bumbu lah, sambelnya gitu bener, di samping. Kalau misalkan hal-hal lain, gue mungkin ngeliat funding rate. Kadang-kadang, tapi itu juga jarang. Soalnya I believe funding rate can be manipulated quite easily lah by exchange juga. Kalau misalkan bias, menurut gue yang paling penting itu kuncinya tuh buat gue sekarang weekly bias lu kalau misalnya sekalinya udah salah, you're not gonna have a good week. Kayak contoh this week menurut gue salah. My weekly bias this week was 60%. I predict it's going to go down. It's gonna be a red candle. 20% menurut gue doji, 20% bullish. Tapi sekarang it looks like a bullish candle. Soalnya kemarin di jam Bitcoin 5 ya? Bitcoin ya? Iya. Oke. Di jam 5 kemarin ada news kan, Scott Bessent is going to China. Iya. Ini pokoknya sekarang market emang di tangannya Trump lah. Di Trump admin tuh mereka control the market. Lu mau PA sejago apapun, Ya. lu mesti cepetan pindah. Gue jujur lagi sedikit pissed off, soalnya menurut gue tanpa that news, I'm correct. Oke. Tapi ya, I'm wrong gitu ya. Ya, Udah, lu ya, mesti ya. completely evolve. Gue tadinya lagi hold a couple of shorts, size down, atau even gue puter long langsung. Oke. Iya. I see. So setup lu tuh carbs-nya ibaratnya karbohidratnya itu adalah market structure ya. Yes. Sisanya Proteinnya market structure. proteinnya market structure Proteinnya ya. market structure. Sisanya mah ya apa indikator semua udah jadi Iya. bumbu lah ya. Jadi bumbunya itu determine how good the setup is. Jadi gue setiap ngambil setup gue harus grading dulu. Ini seberapa enak sih diambil from 1 to 10. Ya. Terus abis gitu dari 1 to 10 itu gue bakal determine my size. Terus dari selain itu sebenarnya kalau misalkan lu trading atau investing itu yang orang jarang ngomongin tuh psychology and what's happening in your life.
Itu Gua lagi penting sibuk. banget, itu penting banget. Betul. Sumpah. Iya. Hah. Lu kalau misalkan lagi sibuk, emosional lu lagi goyang banyak, kayak lu lagi nervous about anything, have to size down gitu loh. Dan it's no longer about the money buat gua. Gua cuman ngejar tuh portfolio growth gua tuh, gua bisa konsisten berapa sih gitu loh. Goal gua tuh udah bukan gua mau doublein duit gua every year. No. Goal gua itu, gua sekarang running 4 years in the green. I have never taken a loss yearly ya. Cuman monthly gue sering merah. Ya, Tapi wajar. year end green. Mau single digit, mau 3 digit green. Gitu. Gokil, keren. Gue bahas setup yang kedua. By the way, gue lupa tadi. Gue ada fundamental. Tapi ini benar-benar bukan ajakan jual atau beli. Yes. Gue lagi ada posisi yang gue pede banget. Pegang itu Trump short. Kenapa Trump short? Dia terakhir itu kan announce ngasih dinner. Ya. 220 orang. Top holder. Iya. Nomor 1-nya Justin Sun. Geblek banget. Ya, terus Dia sebenarnya nggak perlu token juga mau makan bisa. iyalah. But gue ngelihat itu, Trump menurut gue, as much as Trump is a good or not good president, it's besides the point. Tapi menurut gue Trump Coin itu gak ada value-nya. Dia perlu Jangan gitu pom-pom. loh, itu sahabat mertua. Oke, yang part terakhir. Gue bercanda. But the token is, ya lu masa Yeah. cuma dapat dinner gitu. It's a very good opportunity for someone who likes this kind of trade. Jadi kenapa gue pede banget untuk nge-short? Cara lu untuk dapat dinner, kalau orangnya pinter, gimana caranya? Menurut gue lu buy Trump misalkan, sekarang kalau nggak salah lu 5 million udah dapat kan? 5 million lu beli, tapi lu nggak mau kena turun price-nya. Gimana caranya? You go market neutral. One to one short, ya lu harganya spot. jadinya spot. Neutral. Tapi lu bisa dapat dinner. Yes. Lu cuma bayar funding rate. Funding rate. The most game theory optimal itu menurut gue lu start building position dari waktu newsnya keluar sampai tanggal 9 itu gue masuk 30% of my portfolio. Sorry, bukan 30% of my portfolio. 30% of my allocated size. Oke. Ngerti. Habis gitu dinner itu sekitar tanggal 9 tuh kan cut off date, dinner sampai tanggal 12 itu gue bakal build 50%, sisanya gue bakal build 20%. I have a very strong reasoning why those numbers work out the way they are. Gue salah satu trade yang gue pede banget. Ini mirip sama Luna short yang gue waktu itu geber di 100. Gue pernah geber Luna juga di cepet. Anjir. And I make the most jackpot tuh bukan long, Short malah. short. I am a bear by nature because I'm a skeptic. Ya, Gue bull market sama bear market, gue kadang-kadang lebih make money di bear market. I like bear markets. Ya, tapi gue setuju. Ada memang gue ketemu trader-trader yang memang lebih biasnya itu lebih bearish sehingga dia lebih make money di bear market ketimbang bull market. Soalnya Dan itu real. fundamental crypto tuh gini. Every 4 years top 10 token tuh udah pasti berubah. Konklusinya apa dari sana? Semua token tuh mati, kebanyakan tuh mati. So kenapa semua orang nyari bullish? Kalau misalkan hampir semuanya tuh bakal mati, it's easier to find the downside. Tapi kalau orang yang nggak sabaran, lu pakai leverage tinggi, udah pasti nggak mungkin bisa main kayak gue. I'm very very patient. I can keep a position. Short itu bisa 6 sampai 12 bulan. Gue benar-benar bakal milk that sampai mati. Lu bayarnya rate nggak apa-apa. I don't mind. Oke. Soalnya gue udah ngitung juga funding rate gue tuh bayar berapa sih setahun? 30%. I can make more than that. It's EV plus. Lu kalau misalnya nge-short jangka waktu panjang itu pakai leverage berapa banyak, Bro? 2. Oh, 2. Ya. Benar-benar nggak berasa. Kadang-kadang 1 even. Jadi portfolio gue tuh short exposure. Short exposure doang. Yes. Ngerti. Tapi ini real loh. Ini benar-benar menurut gue satu hal baru yang teman-teman harus ngerti dengan baik ya. Ada memang trader-trader yang gue juga ketemu, dia nature-nya itu emang lebih make money di bull market, ada yang memang nature-nya lebih make money di bear market. Lu harus define psikologi itu lebih yang mana. Kalau emang lu lebih skeptical person yang kayak lu memang akan lebih baik lu perform di bear market. Dalam arti lu 3 tahun tidur, tapi 1 tahun lu akan make money gila-gilaan. Iya kan? Kalau kita ngomong crypto ya, kalau kita ngomong crypto, lu bisa aja tidur 3 tahun, habis itu ended at then 1 year, 2018, 22 dan predictably 2026 kan, next year kan, lu bakal milking money gila-gilaan gitu loh. Instead of lu mencoba peruntungan lu di bull market gitu. Karena memang dasarnya skeptical. Karena gue jujur ya, semakin gue kan berangkat dari fundamentalist kan.
gue belajar teknologi ya segala macam. Tapi semakin kesini, honestly speaking, gue makin ngerasa 99.99% crypto yang available worth zero. Yes. Like literally zero. Gue setuju. Bitcoin gue giga bullish lah. Iya. Bitcoin jangan disamain. Menurut kalau Bitcoin gue tuh bener-bener long term sangat bullish. Gue nggak pernah short Bitcoin. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah ya. Hampir nggak pernah. Soalnya menurut gue holding zero Bitcoin udah short. Ya. Itu buat gue. Itu benar. Lu holding USD dan holding zero Bitcoin itu sama dengan lu nge-short Bitcoin kan sebenarnya. Kalau gue pun short Bitcoin, I'm shorting the portfolio I have. Ngerti? Iya. Ngerti. Jadi contoh gue pegang 50 Bitcoin, gue short mungkin 20-nya. Soalnya gue yakin nih gue bisa beli lebih banyak kalau misalnya gue ikutin downside-nya dulu. Benar. Iya. Benar. Tapi gue setuju karena gue nggak tahu ya, once gue udah ada di posisi itu, gue ngeliat market tuh lebih enak gitu loh. Iya. Ngerti kan? Iya. Kayak anjir nih kenapa ngepam? Ya ngerti kan maksud gue kayak ini worth nothing, ini worth zero. Lu lihat BTCD belum hari ini? Terakhir gue cek 64% kan. 66. Sekarang? Iya. 66%. Terus naik terus. Naik terus, iya. Makanya udah jangan dilawan. Uptrending market not only in price asset, tapi yang dominance juga jangan dilawan. Udah jelas market kasih tahu lu hold Bitcoin aja, lu kalau nggak bisa dengerin market. Yes. You're not gonna have a good time lah. Gue pribadi meyakini terakhir gue Januari atau berapa bulan sebulan atau berapa minggu lalu ya, gue terakhir ada bikin video kayak gue meyakini salah satunya di tahun ini Bitcoin dominance maybe up to 75% or more. Iya. Atau lebih. Kayak there is no way itu akan, nggak tahu ya, menurut gue smart money apalagi sekarang capitalnya dari institution semua, mereka nggak akan beli altcoin sih menurut gue. Iya. Definitely they only buy Bitcoin and then ya udah. Altcoin bukannya gue bilang nggak ada kesempatan ya, short live lah menurut gue. Nah, gue pengen tanya nih, lu kan baru balik dari Dubai, token 2049. Gue pengen tanya nih, yang datang ke sana VC masih banyak? Ada. What do they do now? Gini, ini jawaban paling jujur gue ya. Iya. Paling jujur ya. Harus dong. Gue gak ada kepentingan ya. Ini pure view gue sebagai investor ya. Semakin banyak gue datang event, ya semakin gue bertemu dengan banyak orang, semakin gue sadar mereka cuma mau ngambil uang lu doang. You know what I mean? VC-nya? Gini, VC mungkin ada yang idealist, ada yang gue bagi dua lah. Ada VC yang menurut gue quite idealist, ada yang menurut gue emang pure pamendam guys gitu loh. Oke. Ngerti ya maksud gue? Gue boleh coba sebut nama beberapa brand, terus ntar lu mungkin kasih asumsi. Ini bukan labeling mereka ya, tapi kasih asumsi ini pamendam atau ini idealist yang baik atau buruk nih. Boleh, tapi kalau gue nggak tahu gue bilang nggak tahu ya. Boleh dong. Oke. Pantera. Gue netral sama Pantera karena jadi gini, gue bisa bilang ini karena gue tuh dari 2022 di bear market 2023 gue tuh following uangnya VC, dan waktu itu gue lihat VC mana yang win rate-nya paling tinggi. Gitu. Pantera is one of them, right? One of them. Iya. One of them. Nomor satu lu tau gak siapa? Dragonfly. Bukan. Siapa ya? Primitive. Oh iya. It's win rate-nya bagus. Over years yang paling best performing tuh Primitive. Gini, simpelnya gue ngeliat semua portfolionya mereka, ya gue breakdown, terus gue lihat price action dari investednya mereka. Gue cari yang mana, gue nggak bilang gini, crypto itu kan you know lah, cycle jebret gitu loh, ngerti kan maksud gue? Everything worth zero basically. Yeah. Apalagi yang sudah VC invested, sorry to say. Karena basically once VC udah invest ya, dia akan cuman trimming lu down along the way. Dia kan pasti ada unlock kan setiap bulan atau setiap berapa lama, gue gak tahu perjanjian mereka ketika invest kan pasti unlock, dan setiap unlock udah pasti dibuang barangnya. Nah, gitu. Ini kita ngomongin lebih dalam ke dunia yang lebih nggak orang banyak lihat ya. VC yang gue denger banyak OTC. Nah, oke. Mereka jual sebelum tokennya unlock. Ya. Bener gak itu? Gue nggak bisa confirm itu, tapi gue dengar beberapa cerita it happens. Dan bahkan yang terjadi adalah misalnya gini, ini yang lebih curang lagi lah. Mereka misalnya udah main insider, yang lebih gila lagi yang gue pernah dengar adalah misalnya wallet VC ini di sini gitu, yang udah ditandain orang, dan harusnya orang tahu setiap bulan akan unlock ke wallet ini dikirimnya. Tapi dia udah setup wallet baru yang kayak ternyata misalnya udah janjian, oke, lu kasih gue unlock 30% jebret, nanti gue kasih lu commission. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Jadi udah dibuang lewat sini, bukan lewat wallet VC ini. Kan semua wallet VC kan ke-track kan? Iya. Ke-track kan? Lu kalau di Arkham lu bisa lihat semua walletnya gitu. Iya. Tapi in some case, gue pernah dengar cerita kalau misalnya ternyata mereka udah janjian pakai wallet lain, ternyata dikasih insentif ke dalamnya gitu ya. And then
tokennya dilepas ke sini langsung dump jebret. It happens juga. Iya. So kayak menurut gua intinya gini. Retailer tuh udah makin sulit menang lah. Kecuali lu punya edge yang sangat-sangat tinggi. Dan menurut gua in this kind of market, apalagi crypto in general, gua nggak bilang semua ya, but in general, gua lebih setuju lu punya bearish bias dibanding bullish bias. Karena basically semuanya worth zero, man. Iya. VC itu menurut gua, sorry to say ya, sebagian besar, gua nggak bilang semua, sebagian besar, they don't care about the technology, they don't care about growing the industry. Mereka cuma make money. Iya. Return lu bisa berapa? Ya, Kan? ya. They just care about make money, not growing industry, not supporting good project, not supporting good developers, founders, team. Enggak, mereka cuma make money. Iya. Terbukti, lu bisa lihat sekarang bahkan udah ada beberapa VC yang main meme coin. Oh iya? Ada, Pak. Meme coin kayak Fartcoin gitu. Sebut aja salah satu ya. Ini menurut gue udah sangat-sangat publicly Public. knowledge. Orang udah tahu VC gede. DWF. Meme coin parah, Pak. Pegang apa? Wah, lu lihat aja banyak banget. Gue gak tahu ya. DWF Pegang Labs. apa sih? Pegang apa aja? Token jelek apa yang mereka pegang? Wah, gue gak berani sebut merek. Gak berani sebut Ntar gue merek. research, gue catat dulu Tapi ya. DWF itu berkali-kali invest in memes. Mereka involve in memes. Dan kayak kita bisa lihat price actionnya tuh dar semua. Dan lu tau gak nih fun fact. Gue inget banget gue waktu itu di Korea. Tahun Crypto event 2024 atau 2023 ya, gue lupa. Pokoknya gue ke Korea, gue datang ke acara Biddle Asia. 2024 tahun lalu Biddle Asia. Lagi lunch gitu, lunch break. Gue makan semeja sama orang Poland. Ternyata dia orang VC. Gue gak sebut merek VC-nya, tapi big VC lah. Gue gak tahu dia orang big VC gitu. Dia cuman kayak sendirian lagi makan. Gue samperin aja. Gue emang kalau event gitu kan mau networking kan. Ngobrol. Oh, lu dari VC ini, gue lihat name cardnya, name tagnya, ngobrol. Dia yang waktu itu pertama kali bilang sama gue bahwa lu tau nggak di tim VC kita itu banyak yang S3, S2, smart guys. Iya. Tapi mereka piss off karena mereka kalah sama kayak stupid guys. Lu ngerti kan? Mereka Yes. ujung-ujungnya portonya kalah sama Digens gitu. Sama trenches yang jago trenches Iya. kalah. Jadi mereka tuh pissed off gitu. Dan makanya dia yang bilang sama gue pertama kali kayak kita aja udah mulai start untuk ngelihat meme coin. Sebelumnya kita selalu overlook, selalu kita mengabaikan meme coin kayak nola gitu. Sekarang mereka udah mulai masuk ke sana gitu. Itu back in March 2024. Gue inget banget dia udah bilang kayak gitu. Dan waktu itu dia sebut beberapa yang menarik gitu. Pasti performing well sih dia sekarang. Kalau misalkan dia pas akhir quarter 4 tahun lalu make money ya. Gak juga. Predatory semua. Oke. Karena size VC mereka tuh gini, gue bisa masuk kegedean. Dan udah gitu yang ada mereka itu jual ke VC lain atau jual ke exchange atau jual kemana. Jadi basically full ya. Iya. Jadi basically mereka tuh help to create. Mereka help to create the token, help to create the narrative, help to create the art semuanya. Habis itu mereka udah cornering supply-nya sebagian besar, mereka tuh jualnya OTC juga. Mereka nggak mungkin jual di market. Gila sih. Gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Kayak mereka juga jualnya OTC, mereka jualnya KOL allocation. Itu buat gue, gue jujur aja nih sama lu ya. Ini gue buka satu secret lah ya. Gue tuh masuk ke circle-nya DWF. Oke. Jadi mereka tuh punya kayak grup inner circle lah. Gue masuk ke dalamnya. Waktu itu gue ketemu orang DWF di some events. Gue dimasukin. Kayak mereka interested to work with me. Tapi actually, jujur gue ngomong sama lu, gue belum pernah kerja sama mereka satu kali pun. Karena project-project yang mereka offer buat gue shit semua. Dan semuanya memes. Lu gak mau ngambil free money? Resikonya terlalu gede menurut gue. Karena gue basically gak tahu ya, gue mikirnya gue ngelawan mereka. Bener. Basically gue mikir mereka mau farming dari gue. Iya. Itu yang gue pikir gitu. Ketika mereka bilang, oh kita ada KOL allocation. Allocation ini bukan dikasih token ya, tapi kita beli. So, gue beli barang lu basically. Oh beli? Beli pak. Gue pikir dikasih gratis. Beli tapi discounted. Itu mah ya. Bullshit kan? Bullshit lah. Beli gitu. Beli. Gue nggak tahu apakah ada vesting apa segala macam, tapi ada kewajiban untuk kita harus ikut shilling gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Ngerti. Dikasih alokasi dengan diskon, tapi lu harus nge-shill gitu loh. Ngerti kan? Gue skip semua. Gue nggak mau. Karena basically gue tahu gue beli barang lu udah premium price lah menurut gue. Ketika lu dijual di market itu udah jauh-jauh overprice. Jadi kayak nggak deh, gue skip deh. Yeah. Tapi gue tahu they done that. Yeah. Dan kayak ya memang gitu gayanya. Udah kayak gitu gayanya sekarang. VC pun udah move ke sana karena mereka ngerti liquidity dan attentionnya ke sana. Jadi kayak mereka mau
ada kesempatan farming ya farming lah. Iyalah, make money however they can gitu kan. Yes. Gila sih. Emang crypto tuh very very predatory, makanya paling bener itu jangan kesana. Kecuali lu emang jago banget ya. Oke lah. Kecuali emang jago banget benar. Iya. Some people really like it, gue nggak bisa. Yang kayak teman gue tuh ada yang sampai bikin TikTok account, nge-likein meme pas zaman meme gila-gilaan, supaya dia tuh bisa ngeliatin terus, dia auto scroll TikTok, biar dia tuh ngeliat meme apa yang paling baru yang mungkin jadi token. Aduh, itu Ya ampun. itu caranya mainnya sakit pala gue gitu loh. Dan menurut gue kalau misalkan size udah gede, you cannot do that. Dan lu mesti work 10 times as hard. Ya, Soalnya portfolio lu gede. benar. Jadi gue dari awal, gue kalau dikasih tau meme gitu, gue paling masuk iseng-iseng, I never make money from it. Yang meaningful. Net-net gue paling break even menurut gue ya. Gue transes, gue lupa. The best thing to do is, menurut gue trading. Or investing long term. Tapi sebenarnya tadi gue juga mau koreksi dikit. Gue make money the most bull market masih. Kayak contoh, bull market tahun lalu, gue megang hoki salah satu token yang outperform Bitcoin, Solana. Gue waktu itu benar-benar all in, nggak all in lah. Gue masuk lumayan gede, 50% of my Capital. Allocated portfolio untuk Solana di bawah $10. Soalnya menurut gue waktu itu kalau misalkan udah harus mati, ya this is, lu kalau mati ya udah sampai 0. Gue relain nih, gue udah siap 0 pas FTX jebol ya. Kalau misalnya nggak, gue bilang ini bisa all time high baru. Kalau FTX nggak bisa bunuh Solana will take new all time high. Tapi gue nggak demennya bull market tuh kenapa? Gue tuh nggak sabaran. Gue kadang-kadang tuh gue tuh pengen take profit early. Dan gue tuh the latest skill that I develop in this bull market, I am learning to buy higher, and I don't mind buying higher sekarang. Kayak gue pertama kali beli di single digit, gue akumulasi terus 20-an gue beli, 50-an gue beli. Tapi gue terakhir, ntar gue bisa kasih lihat screenshotnya, gue paling bangga, gue jual tuh 270. Gila. Bener-bener gue lepas semua. Itu berarti pas Trump launching meme coin kan? Soalnya itu udah memenuhi, Itu peak attention sih. Gue udah ada kriteria di mana gue tuh harus cabut. Dan itu memenuhi kriteria gue yang menurut gue white swan. White swan event yang kayak, this is ridiculous, I have to get out. Target gue 350, tapi waktu itu 299, psychological level, udahlah gue cabut dulu. Gue yakin ini reject, kalau misalnya dia bikin bullish market structure, I'll just rebuy. Gue baru dengerin White Swan, bener juga ya. White Swan event. Yang terlalu bullish. Iya, yang insane, yang lu gak pernah kepikiran bakal begini. Actually itu jadi short opportunity kan? Kalau gue waktu itu gue gak berani short, marketnya terlalu gila, gue just take profit. Gue full cash waktu itu, dari Solana gue pegang cash, gue enjoy the money dikit-dikit, and then just, ya udah nonton dulu. Ya. Gokil. Wah lu gila sih, lu sih asli lu kayak maksud gue, apa ya, lu bener-bener trader yang bener-bener make it dan bener-bener berhasil. Tapi gue boleh tau gak, biggest loss lu tuh berapa? Tadi kan udah bahas most amount. 1 mil ada. US in one trade ada. In one trade? Ada. Itu dalam period berapa lama? Harusnya sebulan. Nah. Gue gak bisa nurutin stop loss invalidasi gue. Gue tarik terus sampai 3 bulan. Oke. Itu di sana itu sakit banget. Worst loss. Kapan tuh? Crypto atau forex atau gold atau? Gue kapan nih itu ya? Crypto. I think it's ETH. Pokoknya gue tuh saking sakitnya sampai gue lupa. ETH lagi bangke emang ETH. Emang ETH tuh paling gila. Gue bener waktu itu gue tahan terus. Dan gue waktu itu udah gak ngikutin gue punya ini, tapi gue catat semua. Emosi gue apa. Gue percaya ini balik lagi. Udah habis gitu gue, itu benar-benar perpisahan gue sama ETH. Itu gue putus gitu ibaratnya. Anjay. Gue benar benci banget sama itu. Gue masih menikah lagi. Gue udah paper loss-nya juga lumayan banget ya dipakai deh. Belum realize. Paper loss, masih paper loss. Masih ada lah kesempatan. 4.000 lagi gue. Oke. Gue jangan terlalu inilah. Tapi gue bilang kalau udah nyentuh 4.000 lagi, I think you sell lah. Oke. Kalau 4.000 kayaknya lu jual. Itu mungkin udah, triple top or some shit. Udah agak gak ngotak ya itu. Tapi bangga sih. Bro. Anjir kita udah sejam lebih loh. Gak nyangka loh. Asik banget. Udah sejam lebih? Udah tuh sejam lebih. Gak nyangka. Asik banget ngobrol lo. Oke. Gue mau tau dong kayak like
your view on market this year, end of year 2025 gimana? Maybe menurut lo opportunity-nya ada di mana? Apakah crypto or maybe gue tahu ada beberapa traders yang kayak very alpha, gue tahu mereka lagi justru nggak tahu ya, ada satu alpha trader yang benar-benar menurut gue very very smart. Dia bilang kayak Bitcoin bakal LL dulu dan sekarang waktunya gold dulu. Dia lagi kayak huge size on gold sekarang. And gue actually quite believe dia. Jadi kayak gue juga punya size in gold juga sekarang long, tapi gue nggak actually own the physical gold. Gimana? Tapi gue mau tau view lu. Oke. Jadi gue kasih mungkin bird's eye view of what I'm doing right now. Oke. Gue masih 90% cash. Sumpah. Masih. Oke. I bought 50% cash. Ini cash crypto ya. Kita ngomongin crypto dulu. Below 80 gue waktu itu beli. Sold at 93. Sold too early. I don't mind. Still profit bro. Iya, still profit. Soalnya menurut gue 93 sampai 100 itu zona di mana lower low bisa terbentuk. Jadi I am willing to forgo 7k of gains. Kalau misalnya dia tembus 100k, I'll just rebuy. Itu yang tadi gue bilang juga, I am willing to buy higher. Orang bilang, lu nggak beli dari bawah. Ya udah, so what itu. Ya udah, gue lebih cupu daripada influencer favorit lo, I don't care. Percayalah, biasanya yang kayak gitu nggak make money. Exactly. Yang kayak gitu nggak make money biasanya. Gue bangga banget gue paper head. Abis gitu, sekarang yang gue lihat itu, gue jadi fundamental yang gue suka pegang itu bukan lebih ke fundamental crypto, tapi fundamental macroeconomics. Soalnya makro itu gue by nature gue nyari informasi terus. Ya. Kita ngomongin makro dikit, but I will make it as short as possible biar nggak boring. Soalnya gue tahu kata teman-teman gue yang kalau gue ngomongin makro lama tuh viewership dulu. Jadi pertama, dolar di XY itu broke out of 2-year range di 99. Gue firmly believe dollar is on a downtrend. Kenapa? Pertama, kita bakal ada rate cut. Gue masih firmly believe this year kita minimum dapat 1, mungkin dapat 2. Kalau kita dapat rate cut, sekarang dolar mungkin bisa rally ke 104. I'm looking for lower high dari sana. I am willing to put money into gold juga selain Bitcoin. Kedua, kita ngomongin gold sama Bitcoin, kita harus objektif. Orang selalu mau ngomong Bitcoin itu digital gold. It's not. I'm sorry but it's not yet. Bitcoin lu coba compare, ntar lu bisa kasih lihat chart juga di mananya ini gua. Pasang 3 trading view, 1 XAU, 1 S&P 500, 1 Bitcoin. Lu lihat chart yang mana yang paling mirip. Yang paling mirip itu S&P sama Bitcoin. Gold beda total. I am still of the belief gold this year bisa 3.800. I've been long gold since 2,500. Masih lu hold? Ada yang gue hold. Jadi gue kalau gue hold accountnya tuh gue bikin forget password. Supaya gue nggak bisa. Supaya lu nggak bisa login. Solana gue juga pas zaman waktu itu gue gembok. Gue taruh USB gue gembok. Baknya itu bener juga ya. Soalnya gue tuh paling suka take profit. Itu penyakit seorang paper hand kayak gue. Tapi gue tahu gimana fight my own bias. Ketiga, gue sangat bearish almost a lot of currencies. Jadi gue lagi posisiin USD aset. Kalau Bitcoin kan USD denominated. Jadi cash crypto gue USDT. I put a short on USD CHF. Tapi kemarin gue baru close the position. Soalnya gue believe dolar bakal rally. But I am trying to get in CHF juga. Swiss franc. At the same time gue juga lagi parkir uang yang gue gak pakai. Gue pengen expose myself to Sing dollar. Sing dollar menurut gue a good asset. Ini bukan ajakan jual atau beli, ini semua portfolio gue. Ya, tapi gue setuju. Gue bakal jelasin semua posisi yang gue ambil. Dan untuk Bitcoin, gue pengen lihat dia itu sekarang consolidate di atas 93 sampai 99. I'm not buying or selling, I'm just trading. Kalau dia tembus 100 on a weekly basis, menurut gue udah bullish banget. Gue bakal buy. Close atau close? Harus close. Close kan? Close above 100 kan? Close above 100. Dan gue bakal buy saham di sana, tapi gue percaya orang tuh kadang-kadang mikir sekarang udah gak bisa turun gitu loh. Gue bakal rebuy juga once ada lower high gitu loh. Higher low. Higher low. Iya, higher low gue bakal beli. But if we reject from here, gue best believe I'm shorting. Gue masih of the bias, S&P harus tembus juga. Harus tembus 6.000 on a weekly basis. Kalau enggak, we're not gonna have a good time. On the side of macroeconomics, menurut gue tarif itu belum kelihatan damage-nya. Soalnya
ini benar-benar baru early days. It might take weeks if not months untuk efeknya tuh terasa sama market. Kemarin gue bangun jam 2 pagi dengerin Powell menurut gue hawkish. Dia masih ngomong talk to me later, talk to me in June, kita baru ngomongin rate cut. Gue masih nggak bisa cut sekarang. Benar. Dia pengen lihat unemployment, dia pengen lihat inflation, tapi yang gue rada ngeri bukan Powell-nya, Chris Walker punya statement. Dia dengan pede bisa ngomong, ini kita tebak-tebakan dikit ya. Statement itu pernah keluar zaman dulu di tahun 2021. Dia ngomong inflationary prices from tariff will be transitionary. Lu pernah dengar kan zaman dulu yang bikin mereka telat cut juga. Telat naikin rate sampai inflationnya out of control. Let's hope they are not making the same mistake. Tapi kalau misalkan kita ada recession, itu kalian mesti pelajarin gimana cara main aset beresiko di recession. Jangan terlalu percaya narasi dari Twitter, dari influencer favorit lu. Kalau misalnya ngomong Bitcoin is digital gold, it's not yet proven. Kalau price actionnya belum mirip, menurut gue belum. Gue berani bilang gue sering salah. Don't follow me apa adanya. Lu research sendiri, please. NFA Dior, mantra di kripto. Dan kalau misalkan menurut gue kita bakal lower high, itu masih kemungkinan juga. Lu expecting lower high-nya di range berapa? Di sekarang ini gue lagi perhatiin kalau misalkan kita break yearly open with volume and kelihatannya jelek. Yearly open tuh berapa ya kemarin ya? Yearly open 93.7. Oke. Gue ingat mati. 937 seingat gue ya. Oke. Iya. Kemarin sempat retest, tapi sekalinya udah naik lagi, itu gue trade gue long. That's it. I see. Pertanyaan gue, is there any chance menurut lu kayak QE this year? Jadi gini, QE itu sebenarnya kalau misalkan dijalankan secara terpaksa, it's not as bullish as you think. Soalnya dipaksa lo QE. Di kondisi apa QE itu bagus, di kondisi yang nggak hard landing. Kita udah tahap-tahap nih yang jujur gini, kita tuh kalau di market nggak bisa selalu sok pinter, lu tahu semuanya. Menurut gue sekarang uncertainty itu gila banget. Jadi I don't have a read on the market yang very very clear. Tapi menurut gue kita jangan terlalu happy kalau kita dikasih rate cut. Kalau misalkan ekonomi lagi jebol rate cut itu mungkin short lived pumpnya. Jadi I choose to ignore macro news. Gue lihat chart aja. Gitu. I see. So lu quite bullishnya on gold ya justru ya. Kayak kalau untuk Bitcoin kayak wah ntar dulu ada chance untuk kayak itu consolidate or even bahkan create lower low masih possible gak? Below 75k menurut lo ya? Masih, there's still chance. 97 kemarin itu adalah ini ya, lower high-nya ya? Masih belum bisa, gue masih belum convince soalnya gue ngambilnya tuh S&P lebih jadi bigger factor buat gue. Oke. Jadi menurut gue kalau misalnya S&P downtrend, crypto belum turun, gue bilang crypto lagging. It has been proven 9 out of 10 times in the last bull market ini. Setiap kali kita mikir, decoupling ya kan? Itu kata-kata yang gue paling benci. Benar-benar kalau orang ngomong decoupling, gue mulai short. Soalnya mereka yang kayak, decoupling. Nope, I don't believe it's decoupling, it's just lagging. Soalnya gue percaya Bitcoin itu the 8th hidden member of the Akatsuki. The Magnificent Seven. Member ke-8-nya tuh Bitcoin. Jiplak trennya tuh mirip banget gitu. Oke. So itu yang lu bener-bener lihat ya sekarang? Yes. So the opportunity in menurut lu apa aja? Jadi kalau misalkan gue itu udah mulai beli S&P di bawah 5,000. Itu gue tabungan buat anak sampai tua, gue bakal save it, it's gonna be for him. Soalnya menurut gue kalau misalkan the normal bear market in S&P itu 20-30%. Kecuali COVID yang bisa 60%, itu udah black swan lah. Menurut gue juga lagi nyari another core one sell off untuk gue beli S&P around 4,500. Emang kemungkinannya kecil, tapi gue selalu nggak pernah menutup kemungkinan hal-hal yang nggak mungkin. Sampai kejadian, I know what to do. Jangan sampai I'm cornered. Duit gue habis nggak bisa buy-in lagi. Itu gue jarang banget kejadian. Makanya itu sebenarnya portfolio growth gue dibilang agresif banget juga nggak. Soalnya I've never fully in gitu. Kecuali gue yakin banget, tapi nggak pernah sih. Gue 80%.
80% tuh max position gue. Gue nggak demen kalau gue cornered. I will do stupid things. Bitcoin juga menurut gue, I have a very long term trade di mana gue mau coba main yearly time frame. Gue masuknya di monthly, gue nyari di 65,000, stop loss monthly close below 48. Soalnya gue ada some belief di mana for the next cycle yang menurut gue mungkin bisa tembus 200, kita nggak mungkin dip too long below 48,000. Bitcoin ya. Bitcoin. Iya, tapi itu monthly time frame, jadi gue nggak perlu liatin. It's basically investment lah. Tapi, oh iya, gue lupa mau nanya lu kalau misalkan lu fundamental, lu ada cut loss nggak sih? Tergantung. Kalau gue, jadi gini. Salah satu kesalahan terbesar gue di saham dulu adalah saking fundamentalnya gue nggak cut loss. Karena aliran fundamental itu kan selalu berpikirnya ini discounted atau enggak. Kalau discounted dia makin turun lagi, lo makin beli lagi sebenarnya. Lo harusnya makin agresif belinya gitu ketika harganya makin turun. Itu kesalahan terbesar gue lah, gue pikir. Tapi kalau sekarang honestly speaking, gue gue nggak bilang gue bener, gue nggak bilang gue gimana juga. Tapi menurut gue gaya setiap orang beda-beda ya. Pasti. Iya kan. Iya. Untuk altcoin yang gue kurang paham atau gue cuman trade let's say in futures or memes, gue memberlakukan cut loss. Tapi kalau untuk kayak Bitcoin gitu ya, gue just accumulate sih. Hyperliquid, gue just accumulate gitu. Bahkan gue farming sekarang. Ethereum, tadinya gue pikir gue mau Sorry, kayak gue gitu. boleh tanya nggak? Farming hyperliquid maksudnya gimana? Hyper EVM staking. Yang 2-3% setahun itu? Ya. Oke. Lo tau kan ada season 2 airdrop nanti? For hyperliquid? Yes. Kan dia masih punya allocation 28% ya. Gue lupa angkanya. Tapi kayak like lumayan besar gitu, hype airdrop untuk next season lagi. Gak ada yang tahu exactly kapan date-nya gitu ya. Tapi sekarang semua community lagi berspekulasi lah. Gimana cara dapetin next airdropnya. Kalau di season pertama kemarin kan udah terbagi jadi beberapa cara. Yaitu yang pertama kita trade, farming volume. Habis itu kita buy on spotnya and buy memesnya, kita dapat more points gitu. Yang jelas di season 2 udah gak mungkin itu lagi playbooknya. Kenapa? Gak mungkin. Kayak mereka udah gak butuh itu lagi. Oh, Makanya sekarang kayak asumsi dari para komunitas adalah staking. Lu stake di validator, besar kemungkinan lu akan mendapatkan season 2 airdrop. Oke. Gitu. Atau yang kedua adalah lu farming di Hyper EVM. Kalau Hyper EVM sih gue nggak tahu apakah lu dapat airdropnya atau enggak. But yang jelas banyak sekali project yang build under Hyperliquid yang lu bisa farming points-nya. Bro, izin press alpha ya sebelum Boleh. ini. Sorry banget nih, Gak waktunya sampai udah tembus-tembus. Gue santai, malah gue takutnya lu yang sibuk. Oh enggak, santai. Kalau misalkan gue pingin farming Hyperliquid, lu masa nyimpennya di hot wallet gitu sih? Ini mau farming? Iya. Stakingnya dari hot wallet, bisa pakai cold wallet gak? Enggak, basically kan kalau lu staking kan lu titipin ke mereka kan, iya. Hyperliquidnya. Aman? Ya aman kan, mereka validator. Gak ada masalah sih. Gak ada masalah, cuman kayak kalau lu mau dibilang What's aman. the safest way to stake Hyperliquid? Soalnya gue pengen lakuin, tapi gue masih yang kayak gila. Gue masa taruh di hot wallet segini, terus gue titipin mereka, kalau hot walletnya kenapa-napa gimana? Itu doang. Atau mungkin gue terlalu parno. Oke, mungkin number one kayak kalau lu mau defensif jangan stake semuanya kali ya. Oke. It's ya way too risky lah lu stake. Tapi kalau gue sih, gue stake like mungkin 90% dari Hyperliquid gue. 85an lah. Gue stake semua di satu validator. Gue disclose aja, gue stake-nya di Nansen X Hyperco kalau lu lihat. Gue catet deh. Nansen X Hyperco. Lu lihat lu kalau buka Hyperliquid, lu buka staking, terus kan ada banyak validator tuh lu bisa lihat. Kalau gue stake-nya di Nansen X Hyperco. Soalnya Nansen brand yang terpercaya. Bukan, karena ya betul itu satu, tapi yang kedua huge spekulatif bahwa lu nge-stake di sana lu bakal dapat airdrop Nansen. Oke. Gitu. So lu bakal dapat basically kan gini, ada reward 2% something kan per tahun kan, yieldnya kan kecil lah, lu gitu. Merem lah. Tapi actually ya menurut gua itu yield yang make sense. Oh iya, kalau kegedean anchor jadinya USDT lagi. Exactly. Lu ngerti kan, kayak gue tuh maksudnya yang lain kan kayak wah ada token baru airdrop, stake rewardnya 50% setahun buat gue. Oke, itu pasti mati. Itu pasti mati. Tapi karena 2% setahun ini jadi make sense menurut gue. Inflationary pressure-nya dikit. Iya. Sangat-sangat sedikit gitu. Makanya jadi make sense, dan udah gitu kayak setiap validator itu kan pasti mereka
gue nggak tahu lah apa yang mereka lakukan. Basically mereka mungkin running project, mereka nanti mungkin dari stake-nya itu mereka ngapain, gue ngerti. Tapi intinya kalau Nansen X Hyperco itu ada spekulatif yang sangat tinggi bahwa lu bisa dapat airdrop Nansen gitu. Hot wallet yang lu pakai apa? Apanya nih? Untuk Hyperliquid. MetaMask. MetaMask biasa. MetaMask biasa. Kerabi gak? Enggak sih gue. Lu enggak ya? Enggak. Oke. Gue MetaMask. Gue ya sebenarnya gue udah pakai itu dari sangat lama dan kayak ya udahlah gitu loh. Gue ketakutan gara-gara itu update Ethereum. ada yang si Delta XBT kalau nggak salah. Kenapa? Ngomong katanya lu sekarang dengan satu klik sign transaksi lu bisa disedot semua. Gue nggak tahu itu bohong atau ini. Gue bukan orang yang demen belajar fundamental ETH, apalagi gue udah benci banget sama token. Tapi katanya bahaya banget. Tapi actually satu sign transaction kesedot semua, kalau lu masuk ke phishing site itu bisa kena sih. Soalnya gue bukan orang yang suka aneh-aneh sih, dan gue kayak cukup punya awareness untuk takut sign aneh-aneh gitu, ngerti kan? Dan buat gue ada beberapa software yang kayak itu bisa untuk kayak secure lu, kayak Pocket Universe gitu ya. Gue pakai itu kayak setiap kali mau sign dia baca dulu smart contract-nya, dia bakal lakuin apa aja gitu loh. Jadi kayak gue tahu dia bisa memberi otorisasi untuk withdraw atau enggak gitu segala macam. Ya buat gue cukup safe lah. Dan basically gue gak pernah buka situs bokep yang aneh-aneh gitu. Ngerti kan, situs judol bokep gitu yang kayak di situ itu ada phishing kan? Crypto. Bisa pak. Baru tahu. Jadi kayak lu mesti hati-hati banget lah. Iya. Lu ngeri lah, dan ya gitu. Tapi gue pakai MetaMask, gue pakai hot wallet. Dan udah gue stake aja di sana gitu. Okay. Terus ada sebagian kecil yang kayak cuman 5% ish, 7 atau 8% mungkin ya. Yang gue lempar ke Hyper EVM untuk gue farming di situ. Farmingnya dalam arti apa? Misalnya kayak contoh Hyper Swap. Gue just buy and sell aja. Create volume, create transaction, habis itu gue dapet pointsnya. Terus dari Hyper Swap itu nanti kalau lihat di bagian points itu turunnya banyak banget apa aja. Harapnya apa lu dari poin Hyper Swap? Airdrop. Airdropnya Hyperliquid lagi? Airdropnya Hyper Swap. Oh, Hyper Swap bakal bikin token gitu? Menurut gua sih pasti ya, karena dia udah ada sistem points. Jadi basically menurut gua sekarang kan Hyper EVM banyak PR nih gua. Iya, Hyper EVM kan lagi banyak ini kan, kayak project yang build under Hyper EVM kan. Dan menurut gua setiap project yang build itu kalau yang ada sistem points, besar kemungkinan mereka akan memberikan airdrop untuk incentivize the early users gitu. Iya. Dan sekaligus ya itu kan basically airdrop marketing juga kan buat mereka gitu loh. Iya. So menurut gue itu sih, karena jujur ya gue make life changing money dari airdrop Hyperliquid. Gue life changing money lah. Jadi kayak gue forever grateful and forever be a supporter lah. Supporter lah. Oke, gue boleh tahu nggak lu gimana sih ketemu Hyperliquid pertama? Itu pertanyaan terakhir dari gue. Jujur ya. Iya. Gue udah ketemu sebenarnya udah lumayan lama, April atau Mei 2024. Waktu itu gue lihat dari Twitter lah. Oke. Tapi gue nggak ngerjain. Lihat dari Twitter tuh lihat dari account Hyperliquid langsung? Bukan, dari ada influencer. Influencer atau pokoknya orang lain lah. Ya orang lain lah yang nge-share mengenai Hyperliquid, oke gitu. Tapi kayak gue nggak farm segitunya, gue under farm lah. Terus bulan Mei gue inget banget, gue makan siang sama, lo tahu Bis Yugo nggak? Wah enggak, gue kurang main banyak orang. Intinya dia itu di tahun 2021 2022 dia tuh gue lupa somewhere Indo. Oke. Either tahun 2001 atau 2022 dia pernah jadi top number 1 di D-Bank. Buset. Number 1. Gila banget ya. Iya, number 1. Influencer dia? No, nggak influencer. Dia cuman kayak dia punya Twitter, followernya banyak, tapi dia nggak yang kayak apa kerja sama sponsorship apa enggak. Dia pure digen sendiri. Dia top number 1 di D-Bank. Sadis. Waktu itu gue liat asetnya kayak like 60 or 70 mils gitu. Gila. US dollars. Sadis. Iya kan? Nah, singkat cerita intinya gue jadi kenalan dan ketemuan sama dia. Ini actually gue jujur sama gue besok mau makan siang sama dia. Nah, intinya gue ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol, gue tanya, number 1 alpha lu apa kok? Yang lu bener-bener punya high conviction gila-gilaan Hyperliquid. Dan dia early banget ya Hyperliquid, lebih dia udah lagi. Farm Hyperliquid dari Januari atau Februari 2023. Sebelum tokennya keluar ya? Oh jauh sebelum keluar. Gua kan udah farm dari Mei. Gua akhirnya farm kan Mei 2024. Launchnya kan November kan. Waktu itu gue farm. Gue create millions dollar of volume per minggu. Ya gue farm creating volume sampai akhirnya satu titik gue ngerasa kok gue creating volume reward pointsnya nggak sebanyak itu. Oh ternyata cari. Oh lu beli memesnya. Beli kayak Pur, terus beli kayak Jeff, Catball gitu. Lu holding memesnya akan dapat more points. Ya benar, gue lakuin, gue beli and then gue get more points gitu. Oke. Nah, basically itu sih.
ya gue kayak gitu. Tadi pertanyaan lu apa, lupa gue. Udah itu tadi. Oh, iya. Hyperliquid tuh gimana cara ketemu? Dari dia yang kasih gue conviction setinggi itu. Harus lebih banyak teman kripto yang DJ. By the way, lu tau gak? Dia currently top 10 holder di seluruh dunia. Dia punya 2,5 juta hype. Gila. Dia hold 2,5 juta hype. Dia sempat jadi top 4 kalau gue nggak salah di dunia. Suruh info sebelum jual biar dia nggak liquidate. Nah, lu tau gak? Nih gue kasih tau terakhir ya. Ini trade play-nya dia. Gue kan tanya hal yang sama kan. Ada plan to sell nggak? By the way kan karena kita ini. Kita front dikit lah. By the way kan karena semuanya lu transparan, lu bisa lihat kan on chain kan, lihat, gitu iya. ya. Dia lagi stake semuanya actually. Dia stake juga di Nansen Hyperco. Okay. Karena gue tahu dia kenal sama orang Hyperco-nya. Gue juga kenal orang Singapura. Gue waktu itu pas di eventnya Hyperliquid di Singapura, gue datang. Gue ketemu, oh ternyata ada dia, Kirby namanya. Bro, intinya gini, kalau tanya jualnya kapan, lu tau nggak jawaban dia? Dia bilang sama gue jelas-jelas, gue gak tau berubah atau nggak ya. Tapi ini terakhir dia bilang sama gue gini, Hyperliquid itu bakal jadi last trade-nya dia. Dalam arti dia akan hold 2-3 cycle ke depan. 2-3 cycle ke depan berarti Exactly. 12 tahun. Mungkin lebih. Dan dia bilang itu bener last trade-nya dia. Habis itu, dan dia memang actually ngebuktiin kalau dia itu udah gak seaktif itu. Lu ngeliat on-chain juga dia udah gak seagresif itu lagi. Karena size Hyperliquid itu sangat gede. Dia conviction segitu gede. Dan dia bilang gini, menurut dia akan jauh lebih fruitful untuk lu hold Hyperliquid dibanding lu trade Hyperliquid karena lu bisa dapat more airdrops. Ngerti kan? Dan gue tuh gak pernah airdrop hunter. Itu yang gue kayak missing piece of the puzzle. Soalnya menurut gue bingung. Bukan bingung gimana ya, kayak gue gimana caranya dengan portfolio gue it make meaningful size gitu. Gak ada. Kalau misalkan portfolio gue let's say 8 digit gitu kan, 8 digit US, itu kan gue nyarinya airdropnya tuh gimana gitu loh. Itu doang sih yang gue kadang-kadang mikirin yang kayak actually bro, menurut gue airdrop itu malah jauh lebih menarik di orang-orang yang size-nya kecil. Oh iya itu. Karena lo bisa dapat free money. Iya. Tapi kalau misalnya uang gede kadang-kadang tapi tergantung chart gitu kan. Tapi iya bener sih. Tapi emang tergantung jenis airdropnya lah. Kalau yang retroaktif tuh biasanya kayak lu males ketika lu itu udah di farm orang-orang big size. Ngerti kan? Kayak Eigenlayer contohnya. Itu udah jadi nggak menarik ketika yang farm itu udah kayak semua ya dia, Bis Hugo, Justin Sun, yang mereka yang dapat allocation paling gede. Iya. Kayak Bis Hugo itu ya kemarin Eigenlayer aja dia tuh dari airdrop only 8 miliaran rupiah. Gila. 500k ya berarti ya. Fucking airdrop. Free money dikasih 8M. Waktu itu kayak gue inget banget lagi makan siang gue sama dia, kayak kan biasa lah kalau gue ketemu dia, gue kan sangat menghormati gitu. Gue kalau ketemu gue suka insist gue yang bayarin please gitu loh. Gue sangat hormatin waktu lu gitu. For alpha lah. Iya, gue sangat hormatin waktu lu, apalagi biasa gue yang ngajak, nggak pernah dia yang ngajak juga gitu loh. Ngerti kan, gue yang selalu ajak kapan waktu kosong gitu. Dia udah mau nyetir ke lokasi aja gue udah appreciate sekali. Gue ya gitulah. Kayak tapi dia bilang enggak, ini dibayar Eigenlayer, santai aja, dia pasti yang bayar. Enggak, santai aja, ini bayar Eigenlayer, kita makan kayak daging wagyu yang kayak apa gitu juga. Udah santai aja, bayar Eigenlayer. Sadis. Enggak, tapi dia gila. Dia orang gila. Pasti udah kenal foundernya juga gak sih kalau udah segede gitu ya? Enggak. Dia kan enggak foundernya si Jeff itu kan enggak yang kayak masa gak mau kenal sih sama sini. top 10 holder, kenapa lu percaya banget sama company gue gitu. It's like pemegang saham terbesar lu gitu. Tapi gue gak pernah nanya juga sih actually. Ntar besok gue tanya, dia kenal actually kenal atau enggak. Gue bilang kalau misalnya gak kenal harus minta kenalan sih. You can get access I think for top 10. Gila loh. But anyway, gue kayaknya udah harus jalan bentar lagi. Sama-sama, gue juga. Thank you banget. Terakhir dong. Boleh dong. Boleh, gas. Terakhir banget. Ini bener-bener gue janji terakhir. Bullish versus bearish. Iya. Gue mau tanya, jadi kayak gue akan sebutin ticker, tapi just like top 10, top 20 dari CMC lah. Ini banyak yang bakal kecewa jawaban gue, lu tahu apa? Gak apa-apa men. Oke. Dan lu cukup bilang bullish or bearish, that's it. Oke, yang pertama Polkadot. Bear. Ton. Bear. H-Bar. Bear. Shiba Inu. I'm shorting it right now. Sumpah. Anjir, bear berarti ya. Bear. Hyperliquid. Bull. Stellar Lumens XLM. Bear. Avalanche. Bear. Chainlink. Neutral. Neutral, oke. Neutral Nggak boleh. Cuma boleh bullish or bearish.
gue nggak berani short sekarang. Itu aja jawabannya. I know someone who works there. I know what they're doing. There might be a catalyst untuk gue short. Jadi Later ya. Later. I'm still long term bearish. Long term bearish. Long term bearish. Got it. Sui. Bullish, I'm long now. Oh. Kalau misalnya lihat story Oh Instagram, iya, gue tadi lihat lagi long. Sui is one of the strongest now. Jadi price action wise, tapi what I'm bullish on Sui juga, gue mau kasih konteks. I love Pokemon. Gue suka Pokemon, dia bakal partnership. Rumornya, yang kayak tadi gue bilang, I want to put my money on things that I think should do more. Ya udah, Sui. Gue jujur ngomong kayak Sui juga gila sih. Yeah. Dia untuk altcoin L1 dia yang sangat outperform. Ya kecuali Solana ya. Yes. Habis Solana Sui lah. Itu menurut gue performer. Sui might be the next Solana next cycle. I don't know. Tapi banyak narasi ke sana. Yeah, I'm bullish Sui. It's good. Yeah. Lu bullish ya. Tron. Stop loss gue baru hit kemarin. Bearish. Cardano. I would not short it now. Soalnya it's one of the Trump tokens. American token lagi ngeri-ngeri sedap. Short term bullish. Short term bullish, but not long. Long term bearish. Long term bearish. Okay. PP. Bear. Anjir, gue lagi long nih PP. Tapi bearnya gue ngeri-ngerinya sekarang. There's a lot of memes yang make consolidative structure, higher time frame. Kalau high time frame consolidative in terms of RSI, itu gue nggak mungkin short. Oke. PP is one of them. Oke. Bonk juga. Bonk. Oke. Iya. Gue disclose ya, gue lagi long PP sekarang dari semalam. Dogecoin. Short term bull, long term bear. Oke. Solana. Bull. BNB. Bear. I hate Binance. Sumpah lo. Iya. Gue salah satu yang pingin banget. One of my legendary trades, I'm rooting for Binance to go under. To go under, sumpah lo. Gua padahal suka, lagi ada ETF-nya kan, lagi submit soalnya lu kan. pernah selang hyperliquid. Jadi gua tuh nggak suka yang kayak lu, you're trying to destroy innovation that I'm trying to push. Yang jelly-jelly ya? Yes. Tapi nggak pernah confirm kan actually itu mereka atau nggak. Walaupun funds-nya kalau kita track on chain dari Binance. Kita nggak perlu jadi jenius untuk tahu itu mereka. Soalnya mereka koordinasi sama exchange lain. Exchange lainnya gue nggak segitu ini. Tapi the fact that lu pingin ngancurin itu, it's completely fair. Tapi I don't like what you're doing. I'm going to short you to zero. Wah anjir. Tapi lo tau gak, terakhir pas di Dubai kemarin kan ada interviewnya Sisi kan. Sisi ada interview sama, lu ada podcastnya kemarin gue nonton. Dan ditanya gitu kayak, gimana pandangan lu tentang hyperliquid gitu. Sisi nih ya, ditanya hyperliquid dan dia bilang kayak, dia menurut dia ya CEX sama DEX kan basically sama. Yaitu pintu masuk orang ke kripto. Dan dia very supporting DEX dan basically menurut dia decentralized exchange akan adoptionnya semakin besar ke depannya gitu. Dia udah ngomong gitu dari 2021. Ya benar sih. Tapi dia pinginnya dia yang jadi hyperliquid, not hyperliquid gitu loh. Mungkin projectnya dia lah ya. Yes. Tapi ya itu apa namanya? I have to thank BNB juga, Binance. I'm one of the consistent customer yang short every listing that you do. Soalnya you're trying to kill every customer you have. I'm gonna make money off you juga. Ya tapi itu benar. Iya. Short Binance listed itu probably the best. Dari 10 mungkin lu menang 8-9. Yes. Cuman kalah 1-2, ya kan? Betul. Cuman kalah 1-2 yang kayak bener-bener naik dulu but eventually drop lagi. Iya. Ya kalau kan? technical analysis kuat, short Binance listing tuh best play. Best play, benar. Karena basically semua yang udah masuk Binance valuationnya tuh udah gak masuk akal. Dan chartnya mirip. Ya. Itu benar-benar kayak mirip oh semua. my god, free money. Free money. Jadi gue nggak nangkepin dari tranches, tapi tranches sampai masuk ke Binance tuh gue tangkep. Ya benar. Gue juga lumayan banyak make money dari shorting Binance listed coins. Itu true. Kayak dari 10 gue cuman kalah 1-2. Yang benar-benar naik dulu jebret gue kena liquidated. Tapi si Abiago tahu eventually bisa turun lagi. Gue kasih tip. Kali 2 aja tuh, kali 1 kalau perlu. Build kayak lu long, tapi lu buildnya turun. Oke. Lu jadi kayak DCA ke atas ya. Ya karena kita tahu itu eventually bakal drop. Benar-benar. Karena ya gitulah. Itu gue nggak berani lebih dalam. XRP. Bull. Sumpah, bull. Soalnya gue nggak pernah loh denger orang ngomong BNB bearish, XRP bull. Jadi gue nggak pernah ngomongin fundamental, price action aja. Pure price action ya. XRP is very strong, price action wise. Tapi gue nggak pernah yang kayak, oh I'm holding XRP, bukan. Jadi gue bull tuh bukan berarti lu hold. Iya, I'm trading upwards gitu. Gue nyari long.
Oke. Atau kalau bearish gue nyari short, gitu aja. Fair enough. ETH bear. Tapi harus take into account, gue takut banget this time might be different. ETH has been performing quite well. Soalnya dia tuh consolidate di atas 1.800 tuh gue lumayan concern. Sekarang udah 1.900 nih. I'm long. Hah? Enggak, 1.895 deng, turun lagi. 1895. Gue tadi pas datang masih 1840 pas di mobil. Gue pada jalan 1830-an. I'm long. Lu long ya? I'm long. Gue longnya PP-nya. Tapi gue benar-benar longnya tuh kayak apa ya? Kayak takut disakitin lagi gitu. Not that confident untuk long kan? Dan gue bakal miss. I'm willing to miss out. Gue 2100 gue cabut. Oke. Soalnya gue expect ini nggak ada turunnya. Dan orang tuh lu lihat greed index udah lumayan gila nih market. Iya. Ya. Dan terakhir Bitcoin. Bull. I will never short Bitcoin unless gue punya portfolio udah Bitcoinnya gede. I will short what I have. That's it. Nice. Oke. Bro Anthony, thank you banget for the Thank alpha. you Gue juga. banyak banget belajar dari lu. Thank you so much for today. Dan teman-teman, Thank you. ini episode seru banget. Gue encourage lu nonton sampai habis berulang-ulang. Karena menurut gue ada beberapa hal yang kayak Anthony dan gue jelasin. Lu harus, kalau lu baru dengan kosakata, lu harus nonton berulang kali. Find out di market itu artinya apa. Lu baru akan belajar banyak sekali. Iya. Ya toh, banyak banget kosakata yang ya quite advance lah kita gunakan di sini. Oke, that's it. Thank you so much teman-teman untuk you. udah nonton. See you on next episode. Thank you bro. Brother.